Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Syariat semua. Pada sore hari yang sedikit mendung ini, kita kembali ke kajian fikih series bersama Ustadz Marzuki Imron. Sambil menunggu, Ustadz sudah masuk. Monggo Ustadz, langsung dimulai saja. Untuk Ustadz Marzuki Imron, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita diberikan kesempatan Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu luang untuk bisa ngaji. Yang biasanya kita ngajinya pagi-pagi, hari ini kita ngajinya agak sorean ya, enggak apa-apa. Karena tadi pagi saya juga masih agak repot nyaputin kalau baru bisa sore. Salam serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah teman-teman kajian syariat saat ini ada dua model ya, seperti yang kita lihat kemarin, ada yang offline, ada yang online. Nanti yang online insya Allah tiap minggu pertama gitu ya, yang offline antara minggu kedua atau minggu ketiga. Offline-nya teman-teman ada di Masjid Wiguna ya, Masjid Baitur Makmur, Masjid Baitur Makmur Wiguna di Surabaya. Buat teman-teman yang lokasinya ada di Surabaya mungkin bisa ikut kajian offline di sana. Tapi jangan khawatir ya, tidak bisa offline, teman-teman bisa nonton bisa lihat lewat IGTV atau lewat YouTube ya, karena ini disiarkan direkam juga di YouTube gitu, dan IGTV juga nyala. Setahu saya IGTV-nya teman-teman syariat juga sudah mulai nyala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya juga sempat diskusi dengan takmir masjid tersebut, dan takmir masjid tersebut juga Pak Isani juga telah memberikan kesempatan kita untuk bisa kajian-kajian offline di sana. Alhamdulillah beliau sangat sangat memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa ngaji bareng-bareng ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mulai bahas lanjutan dari kemarin. Kita akan bahas tentang sholat jamaah. Tapi sebelum kita bicara tentang sholat jamaah, ini dulu saya pernah mengalami teman-teman. Saya pernah mengalami zaman-zaman masih muda, zaman kuliah ya. Zaman kuliah itu saya pernah melihat teman saya yang ketika dia tidak jadi musafir terus sholat jamaah. Ketika saya lihat, sama lapo saya tanya, dengan ngapain? Anda ngapain? Saya sholat jamaah. Saya bilang, Anda kan tidak dalam keadaan musafir, ngapain kok jadi jamaah? Ngapain kok sholat jamaah gitu ya? Nah, untungnya zaman itu teman-teman, zaman saya masih mahasiswa itu belum ada medsos, sehingga ketika kami berbeda dalam urusan tata cara ibadah atau ya fikih gitu ya, ya sudah paling kami berbeda serame-ramenya kita, seberantem-berantemnya kita ya cuman berantem di istilahnya kamar kos atau di di teman semahasiswa, tidak sampai berantemnya itu kebawa ke ini di sini sampai ya teman-teman. Gledek itu bahasa Indonesia ini apa ya? Guntur, astagfirullah. Gledek itu apa? Bahasa apa gledek itu? Ya, barusan ada guntur di sini ya. Semoga teman-teman sehat semuanya di mana. Baik. Nah, dulu ketika kami berbeda, saya melihat ada teman saya ketika dia enggak musafir, lah kok menjamak. Makanya saya kaget loh. Enggak musafir kok menjamak itu gimana sih? Bayangan saya begitu. Alasannya apa? Gitu. Nah, itu yang membuat mendasari tema kita kali ini itu. Bukan musafir kok bisa menjamak, apa alasannya? Apa memang boleh? Nah, itu nanti kita akan diskusikan. Boleh enggak sih bukan seorang musafir menjamak? Kalau misalnya enggak bolehnya kenapa? Kalau misalnya boleh, bolehnya pun kenapa? Ada syaratkah ke seorang musafir itu menjadi ada syaratkah seseorang yang bukan musafir untuk menjamak sholat? Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Nanti insya Allah saya lupa belum bikin PDF ya. Nanti PDF-nya saya share insya Allah besok nih. Saya nanti malam tak bikinkan PDF-nya. Hal-hal yang membuat kita itu
apa namanya, boleh menjamak. Mulai kita bahasan dari yang paling sederhana. Jamak itu ada dari kata jami'ah, mengumpulkan. Jadi jamak itu dari kata-kata jami' artinya mengumpulkan, menggabungkan. Anda boleh nyebut gitu ya, mengumpulkan, menggabungkan. Katanya Dragon Ball Fusion ya, menggabungkan. Oke. Jadi jamak itu dari kata-kata menggabungkan. Kalau bahasa Arab gitu. Tapi kalau dalam istilah fikih, jamak itu artinya apa, menggabungkan dua sholat yang secara berurutan. Saya ulangi, menggabungkan dua sholat secara berurutan. Artinya apa? Yang bisa dijamak itu duhur dan apa? Duhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi dua sholat yang secara waktu berurutan itu yang boleh dijamak. Jadi kalau yang boleh dijamak itu cuma duhur dan asar atau atau maghrib dan isya. Nanti tata caranya gimana? Nanti kita bicara definisi dulu. Jadi tidak boleh duhur dijamak dengan maghrib, tidak boleh. Duhur dijawab dengan isya, tidak boleh. Jadi hanya boleh duhur dengan asar atau apa maghrib dengan isya. Ustadz dengan subuh tidak boleh. Sholat subuh tidak boleh dijamak, gitu, karena salah satu alasan untuk menjamak itu kan safar salah satunya tadi ya. Nah safar itu kan rata-rata dilakukan di siang hari. Ya orang subuh itu waktunya tidur bukan perjalanan. Meskipun pada prakteknya sekarang subuh itu kita sekarang ada yang melakukan perjalanan ya. Ada orang pekerjaannya keluar kota itu naik keretanya subuh ada ya. Saya beberapa kali seperti itu. Tapi tetap secara syariat yang diperbolehkan untuk menjamak itu hanya duhur dan asar dan maghrib dan isya. Ingat ya, kita sama-sama paham. Ada yang namanya ta'abudi. Ta'abudi itu sesuatu yang tidak boleh diotak-atik. Ada kaitan yang namanya ta'abudi. Itu tidak boleh diotak-atik. Ya harus kayak ngono, nggak boleh diotak-atik. Nah, termasuk kayak jamak. Nah, sekarang apa saja yang membuat apa istilahnya yang membuat, kalau kita tahu bahwa dalilnya banyak ya, tentang jamak. Rasulullah ketika haji itu menjamak, ya. Rasulullah ketika perang itu jamak, ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat para sahabat itu melihat sendiri. Oh Rasulullah itu meringkas, bukan meringkas lah kosong, menggabung dua waktu sholat. Oke, dalilnya banyak. Terus sholat jamaah itu apa saja Ustadz? Kita pelajaran SD dulu, enggak apa-apa, sederhana, enggak apa-apa. Pelajaran SD dulu ada istilah yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir, gitu ya. Jamak takdim dari kata-kata kodam, ya muqaddam artinya yang permulaan, jamak sholat yang dikerjakan di permulaan di permulaan waktu sholat yang pertama. Maksudnya Ustadz gini, kalau Anda menjamak sholat duhur dan sholat asar, jadi dikerjakannya di sholat duhur. Kalau Anda menjamak sholat maghrib sama isya, dikerjakannya di sholat maghrib. Nah itu namanya jamak takhir. Jamak yang dikerjakan di awal sholat. Terus ada yang namanya jamak takdim ya, takdim. Ada yang namanya jamak takhir. Takhir itu apa? Jamak yang dikerjakan di akhir waktu sholat. Maksudnya gimana? Jadi kalau Anda jamak duhur dan asar, dikerjakan di asar. Kalau Anda jamak maghrib dan isya, dikerjakan di isya. Nah, terus tata caranya gimana? Nanti dulu ya, kita bahas definisi dulu. Nanti dulu. Baik itu ya, kita masih bahas definisi tentang sholat jamak itu pembagiannya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, mulai sekarang kita bahas apa saja yang menyebabkan seseorang itu boleh menjamak. Ini ya, menurut mazhab Hanafi, seseorang itu boleh menjamak alasan kuatnya cuma satu. Apa itu? Haji. Mazhab Hanafi hanya menerima orang itu menjamak karena haji. Jadi kalau mazhab Hanafi orang bepergian bukan karena haji, enggak boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, karena tekstualnya itu Rasulullah jamaknya haji. Hadis-hadis yang lain ditolak oleh mazhab Hanafi. Beliau hanya menerima hadis yang Rasulullah ketika haji itu menjamak. Makanya dalam mazhab Hanafi yang dibolehkan menjamak itu cuman apa istilahnya? Dalam berangkat haji. Ustaz, kalau mazhab Hanafi terus gimana kalau kelewat waktu sholatnya? Ya mereka melakukan kodok, enggak jamak namanya. Akhirnya mereka melakukan kodok, sholat kodok, diganti di waktu yang lain, kan gitu ya. Kalau jamak kan menggabungkan, kalau kodok diganti, mengganti. Gitu. Jadi dalam mazhab Hanafi itu hanya menyetujui, hanya bersepakat yang boleh dijamak itu alasannya cuma karena haji, titik. Karena tekstual hadisnya Rasulullah itu haji. Sedangkan hadis ketika Rasulullah menjamak selain haji itu ulama mazhab Hanafi menolaknya. Beliau tidak memakai hadis itu. Itu ya. Terus yang kedua, nah ini selain mazhab Hanafi yang suaranya tidak kedengar. Selain mazhab Hanafi ada alasan lain orang itu boleh menjamak. Apa itu? Safar, yaitu bepergian. Ingat ya,
orang ketika bepergian itu boleh menjamak menurut 3 mazhab. Siapa saja? Maliki, Syafi'i, Hambali. Oke ya, saya sedikit mengulang sedikit ya teman-teman nggih. Pelajaran kita yang lama dulu. Ini papan tulisnya ketok ya teman-teman ya. Sebentar. Teman-teman yang di Zoom kelihatan, Mbak? Papan tulisnya kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kalau saya tulis, semoga jelas nih. Ingat ya teman-teman, safar itu menjadi seorang musafir sah dia menjadi musafir, mendapat hukum keringanan musafir kalau 3 hal ini terjadi pada dirinya. Kalau 3 hal ini tidak terjadi pada dirinya, maka apa istilahnya dia tidak mendapat keringanan sebagai seorang musafir. Apa itu? Satu, ingat ya, dulu kita pernah bahas ini, tapi tidak apa-apa kita ulang karena bisa jadi ada yang belum ikut dulu nih. Satu, yang pertama, dia itu menjadi seorang musafir ketika satu niat perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Niat perjalanan bukan maksiat. Tulisan ini terlihat Mbak di Zoom. Kelihatan ya, bisa dibaca ini. Baik. Jadi niat perjalanan mungkin karena terlalu terang lampunya ini ya. Coba saya matikan salah satu. Nah, ini lebih enak. Atau burem ya? Oh, mana tadi ya? Ada gunanya ya beli lampu 2. Lampu nih luruh ini ya. Oh, jangan nih. Nah, ini aja jangan warna-warna ya, nanti kelihatan kayak influencer kalau lampunya warna-warna ini. Oke, balik. Jadi satu, niat perjalanannya tidak dalam rangka maksiat. Maksudnya kayak gimana Ustaz? Contoh naudzubillah dzalik misalnya, mau ada yang tanya, "Ustaz, mau mana? Mau menemui selingkuhan saya." Nah, itu dalam rangka maksiat. Yang saya naudzubillah dzalik ya, naudzubillah dzalik. Misalnya saya bilang tuh mau menemui selingkuhan saya di luar pulau, meskipun itu di luar pulau tapi karena niat saya dalam rangka maksiat, maka itu tidak dianggap safar. Meskipun madzhab Hanafi menganggap itu masih safar. Jadi perjalanan dalam rangka maksiat sekalipun itu madzhab Hanafi juga menganggap safar. Tapi ingat ya, madzhab Hanafi tidak memperbolehkan sholat jamak karena safar. Madzhab Hanafi itu alasannya cuma satu, haji, titik. Yes. Kalau selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu boleh safar. Jadi menjadi seorang musafir itu dia dapat keringan untuk menjamak. Dan seorang musafir itu dia dianggap beneran musafir nomor satu ketika niat perjalanannya bukan maksiat. Tugas dinas kayak gitu kan ya. Apapun itu pokoknya bukan maksiat, dia dianggap musafir. Nomor satu, niat perjalanan bukan maksiat. Nomor dua, setelah niat perjalanan bukan maksiat, jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini para ulama terbagi menjadi 2. Jumhur ulama yang kalau dikomandoi madzhab Syafi'i saat itu itu menggunakan jarak tempuh 88,7 kilo. Hitung jarak tempuh yang dilakukan Rasulullah itu 88,7 kilo. Ini ulap kena lampu nih, kenapa apa-apa ya, semoga. Ini ya 88,7 kilo. Jarak tempuhnya segitu. Kalau dalam madzhab Syafi'i. Kalau dalam madzhab Hanafi yang dikatakan safar itu menurut mereka bukan 88,7 kilo karena mereka menentukan safar itu tidak pakai ukuran jarak. Pakai apa? Waktu tempuh. Karena zaman itu menurut madzhab Hanafi, orang tuh kamu perjalanan berapa? Bukan berapa kilo, berapa jarak, enggak. Perjalananmu berapa malam, berapa hari begitu waktu tempuh. Maka dalam menurut madzhab Hanafi itu waktu tempuhnya 3 hari. 3 hari kalau dihitung dari sudut pandangnya madzhab Hanafi, 3 hari itu ya 3 hari. Perjalanan 3 hari, berjalan kaki. Menurut perhitungannya madzhab Hanafi itu waktu yang dikatakan syafar itu sama dengan 133 kilometer. Jadi orang dianggap musafir itu kalau dalam madzhab Syafi'i 88,7 kilo, kalau menurut Hanafi 133 kilometer atau apa istilahnya 3 malam 3 hari perjalanan jalan kaki. Itu menurut madzhab Hanafi. Dengan silakan mau pakai yang mana. Ingat ya, saya ulangi lagi ben gak kebelicuk ya. Bahwa madzhab Hanafi hanya memperbolehkan jamak karena urusan haji. Kalau urusan musafir enggak, safar enggak. Cuman kalau Anda jadi musafir, Anda dapat hak untuk apa? Enggak berpuasa Ramadan kan gitu kan ya. Kalau musafir kan boleh enggak puasa Ramadan. Nah, makanya meskipun begitu madzhab Hanafi juga menunjukkan perbedaannya jarak tempuhnya musafir. Oke? Nah, ada pertanyaan, Ustadz, saya Ustadz, misalnya kayak Mas Alif ini tadi ya.
naik mobil keliling tol, bulet aja nang tol kesasar itu kan ya tadi masalah nyasar itu ya. Nah, dia bulet nang tol. Saya kemarin ceramah di Gresik seminggu ya. Ini anak-anak rumah generasi pemenang ketawa ini ya. Saya ketika diundang teman-teman RGP itu pulang itu nyasar, pas bengi kan habis ceramah malam, nyasar muter aja di tol. Itu misalnya kalau di total 90 kilo gitu. Loh Ustaz kan sudah 90 kilo, apakah itu termasuk musafir? Bukan. Masih sudah lebih dari 88-7 kilo, tapi ada syarat ketiga harus dipenuhi. Apa itu syarat ketiga? Syarat ketiga namanya keluar dari waton. Keluar dari waton. Waton itu wilayah. Waton itu wilayah atau orangnya ya Allah. Wah, ini handphonenya ada jatuh. Gak apa-apa handphonenya aman. Ini gini kan. Nah, jeglek itu bahasa Indonesia apa sih? Tegakkan. Ya. Nah, wes gitu ya. Ya, baik sampai gimana. Nah, keluar waton. Jadi yang dimaksud keluar waton itu keluar wilayah. Nah, keluar wilayah ini para ulama beda pendapat. Ustadz, ini dimaksud keluar wilayah itu gimana sih? Gini ya, jadi yang satu niat bukan dalam perjalanan maksiat, dua jarak tempuh segini ya. Terus keluar waton itu kayak gimana sih Ustadz? Yang dimaksud musafir itu begini. Misalnya nih, saya mau ke Malang, ya. Ketika saya pakai pendapat yang pertama ya, ada dua pendapat ya. Pendapat para ulama-ulama awal sama mutaakhirin yang kesini kontemporer. Kalau pendapat yang awal itu begini, dikatakan musafir itu kalau sudah mobil atau motor atau saya naik kuda atau naik apapun itu sudah keluar kota. Contoh, saya tinggal di Surabaya, terus menuju ke Malang. Jadi saya baru boleh sholat jamak kalau mobil saya sudah keluar dari kota Surabaya. Jadi sedang bundaran Waru, nah itu oleh sholat jamak. Buat Anda orang Surabaya ngerti ya bundaran Waru ya, itu sudah perbatasan Surabaya, wilayah yang tidak pernah macet gitu kan ya. Pokoknya bundaran Waru tidak pernah macet gitu teman-teman ya. Ini saya ngerunggu ya mesti kalimat saya tidak pernah macet bundaran Waru. Ataupun sebaliknya kalau menuju ke Lamongan atau Tuban, Surabaya menuju Lamongan Tuban itu perbatasan kalau sudah keluar dari perbatasan Surabaya Gresik itu apa ya? Terminal Wilangun ya, itu ya, itu perbatasan Surabaya Gresik. Nah, kalau sudah keluar itu sudah masuk terminal Wilangun baru boleh jamak. Jadi kalau misalnya saya menuju ke Tuban gitu kan, itu kan sudah 90 kilo lebih toh. Nah, ketika mobil atau motor saya sudah melewati Usuwilangun, terminal Usuwilangun, sudah perbatasan antara Surabaya dan Gresik, itu baru boleh sholat jamak. Begitu ya. Itu pendapat yang pertama. Nah, saya dulu teman-teman ketika cuman tahunya ilmu ini ya saya ketika kuliah saya pokoknya ini titik wis, yang lain enggak boleh. Saya karena dulu ya maaf ya namanya orang bodoh ya. Saya nyalakan teman-teman saya, enggak boleh, haram gitu, namanya orang bodoh. Tapi ketika ngaji lagi akhirnya paham, walah ternyata ada pendapat kedua toh. Ada para ulama yang ketika bilang enggak begitu cara memaknainya. Loh, saya tanya, gimana Ustadz begini? Dulu Madinah, jadi kan niatnya kan dari Rasulullah tuh. Rasulullah safar itu kan Rasulullah ketika sudah keluar dari Madinah. Ketika Rasulullah sudah keluar dari Madinah, sholat jamaah itu. Nah, ternyata para ulama terdahulu tuh ngitung, teman-teman ngukur. Dihitung di dalam Madinah itu pada saat itu di zaman Rasulullah jumlah wilayah dalam satu wilayah Madinah, jumlah kakaknya setelah dihitung diukur ternyata Madinah zaman itu sama seperti kelurahan kalau kita di kota besar. Misalnya Anda di kota tinggal di Surabaya misalnya ya, saya tidak tahu ini ada yang mungkin dari Surabaya, luar Surabaya ya. Ini mohon maaf kalau contohnya Surabaya. Misalnya Anda tinggal di Surabaya di kelurahan Surabaya yang terkenal putih. Wiyung, nah gitu kan ya. Kok saya pojok-pojok mas gitu kan ya. Kelurahan Wiyung gitu kan ya. Nah misalnya Anda sudah menuju ke Malang, rumah Anda Wiyung, kelurahan Wiyung mau menuju ke Malang. Nah ketika Anda sudah keluar dari kelurahan Wiyung, wis metu iku kelurahan Wiyung, nah itu sudah boleh sholat jamaah. Kenapa? Karena ini kata para ulama, karena dulu Madinah itu gedenya ya sebesar satu kelurahan Wiyung gitu loh, sebesar satu kelurahan. Jumlah penduduknya itu sebesar jumlah kakaknya itu sebesar satu kelurahan. Maka ada dua pendapat ya. Keluar waton artinya keluar wilayah itu ada dua. Yang pertama, keluar waton itu artinya sudah keluar dari kotanya. Ya, atau pendapat yang kedua, keluar dari kalau sekarang nyebutnya keluar dari kelurahannya. Dan ini mayoritas ulama saat ini mengikuti pendapat yang kedua, keluar dari kelurahannya. Kemarin saya ngecek penceramahnya Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, itu mayoritas rata-rata ulama-ulama yang sekarang pakai pendapat yang kedua. Kalau sudah keluar dari kelurahannya, nah itu sudah boleh sholat jamaah. Jadi tidak boleh teman-teman ya, sholat jamaah pada saat masih di rumah ya. Saya mau ke Malang nih, jamaah nang omah, belum boleh ya. Belum boleh karena itu belum keluar dari waton. Ya, harus keluar dari waton dulu.
Entah itu pakai pendapat yang pertama keluar dari rumahnya, atau pakai pendapat yang kedua keluar dari kelurahannya. Wiyung tadi contohnya Wiyung ya. Baik. Wes, sudah. Terus, jadi ada dua ya, saya ulang. Tadi, sebab diperbolehkannya orang menjamak. Kalau mazhab Hanafi hanya boleh karena haji, titik. Wes, Hanafi bilang begitu. Kalau tiga mazhab yang lain, haji iya, safar iya. Seperti apa syaratnya safar? Ini yang saya teruskan barusan. Begitu ya teman-teman, teman-teman yang terhormat. Baik, sekarang apalagi alasan, adakah alasan selain ini Ustadz diperbolehkan orang menjamak? Nah, teman-teman, ternyata dalam apa namanya syarah al-muhadzabnya Imam An-Nawawi dan dalam kitab-kitab mazhab yang lain, ternyata ada alasan selain safar loh yang memperbolehkan orang itu boleh menjamak. Apa itu Ustadz? Nah, di sini disebutkan nomor satu, sakit. Kalau nomor satu ini, selain itu berarti nomor tiga sudah ya, sakit. Jadi ternyata teman-teman, sakit itu memperbolehkan orang untuk menjamak. Nah, siapa saja yang memperbolehkan oleh apa? Yang memperbolehkan orang menjamak, yang memperbolehkan orang menjamak sakit itu apa? Mayoritas apa? Seluruh mazhab Hambali, seluruh mazhab Maliki dan sebagian kecil mazhab Syafi'i. Saya ulangi. Seluruh mazhab Hambali, seluruh mazhab Maliki dan sebagian kecil mazhab Syafi'i. Ingat ya, Hanafi nggak boleh. Hanafi tetap berpegang teguh. Pokoknya alasannya jamak itu haji, titik. Itu G. Nah, ulang. Jadi apa pendapat mereka? Apa dalilnya mereka? Apa istilahnya dalam mazhab Hambali, mayoritas mazhab Hambali, mayoritas mazhab Maliki dan sebagian kecil mazhab Maliki? Apa dalil mereka? Dalil mereka itu surat Al-Hajj ayat 7. G. Allah tidak menjadikan ayat 78, astagfirullah. Ayat 78, Allah tidak menjadikan bagimu agama ini kesulitan. Jadi maksudnya tidak akan dipersulit, namanya orang sakit. Mereka pakai dalil itu. Makanya apa mazhab Maliki dan Hambali dan sebagian Syafi'i mengatakan sakit itu boleh dijamak. Itu saya ulangi, sakit boleh dijamak. Lalu pendapat yang kedua, apalagi yang boleh pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh selain Hanafi, mayoritas Syafi'i ternyata mengatakan tidak boleh. Mayoritas pendapat Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada dalil yang secara khusus eksplisit Rasulullah menyebutkan itu. Kalau pendapat yang tadi Maliki sama Hambali, kan itu dalam Al-Quran sudah bilang Al-Hajj ayat 87 ya 78 itu. Allah tidak mengendaki dalam beragama itu kesulitan. Ya wis, jadi pokso loro kok begitu. Tapi Imam Syafi'i, maaf, mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan udah ada dalil khusus kok. Itu kan dalil umum, tidak bisa dipakai. Makanya dalam mazhab Syafi'i mayoritas itu mengatakan sakit tidak diperkenankan untuk menjamak. Ya, saya ulang ya. Jadi yang boleh mengatakan, jadi kalau teman Anda, Maliki kok jamak, mungkin dia sakit atau mungkin dia sakit dia mengikuti mazhab Maliki, mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i. Kalau dia sakit menjamak. Jadi supaya kita tidak gampang nyalain orang. Kayak saya dulu ketika masih muda, gampang nyalakan orang. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang ke berapa tadi? Alasan ketiga. Alasan keempat, ada lagi kah sholat jamak diperbolehkan selain itu? Ada lagi kah? Nah, ternyata ada lagi. Apa itu? Barusan ini. Hujan deras. Nah, hujan itu ternyata, ingat ya, hujan ini itu tuh gerimis kretek-kretek. Butuh rek, nek gerimis tetap sembahyang biasa, hujan terus penyuar gitu ya. Hujan deras ternyata itu apa istilahnya membolehkan apa membolehkan apa seseorang itu melakukan sholat jamak hujan meskipun nanti karena detailnya berbeda. Sama-sama apa Maliki, Syafi'i, Hambali sama-sama mengatakan boleh, tapi detailnya berbeda. Yang dianggap boleh itu kayak gimana? Ya nanti kita bahas ini ada panjang ini. Detailnya soalnya beda ini. Mereka berbeda semua. Boleh karena hujan seseorang itu menjamak, tapi detailnya berbeda. Kebolehannya kayak gimana? Ini kita bahas satu-satu. Ini karena beda-beda karena apa istilahnya alasannya. Kalau menurut mazhab Maliki yang dikatakan boleh itu cuma satu, maghrib dan isya. Jadi boleh jamak karena hujan deras itu maghrib dan isya. Nek Dhuhr dan asar nggak boleh. Hanya boleh maghrib dan isya doang. Kenapa? Alasan mereka maghrib dan isya itu waktunya sempit. Maghrib lah waktunya sempit toh. Jadi kalau waktunya nggak sempit kayak siapa? Kayak Dhuhr dan asar nggak bisa, nggak boleh. Harus harus tetap sholatnya nggak boleh dijamak gitu. Jadi menurut mazhab Maliki itu hanya maghrib dan isya. Selain itu tidak boleh.
Oke ya, ini kita bicara tentang alasan seseorang boleh menjamak dalam karena hujan ya. Itu madzhab Maliki. Satu, hanya boleh maghrib dan isya karena waktunya sangat mepet, dikit banget maghrib itu. Nomor dua yang diperbolehkan dalam madzhab Maliki apa itu? Hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jadi pas Anda sholat maghrib gitu kan, ya langsung sekalian sholat isya. Itu kalau dalam madzhab Maliki nggak boleh. Pas pas Anda sholat isya terus hujan deras, oh iya saya mau maghrib berontak lakoni, ya itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Anda mau jamak takhir kan, melakukannya di sholat isya, tidak boleh. Harus jamak takdim. Itu pendapatnya madzhab Maliki. Ingat ya, perintilan atau detailnya ini tiga madzhab beda ini. Meskipun sama-sama membolehkan hujan sebagai alasan untuk menjamak. Ya, ini punyanya madzhab Maliki. Nah, sedangkan madzhab Syafi'i ya ini. Ternyata madzhab Syafi'i bilang begini, enggak cuman maghrib dan isya, enggak cuman maghrib dan isya, Duhur dan asar juga boleh. Karena menurut mereka, menurut madzhab Syafi'i, alasan diperbolehkan jamak itu bukan karena waktu mepetnya, karena terhalangnya. Maksud terhalang itu apa istilahnya? Susah untuk melakukannya. Nah, terhalangnya kan bukan karena mepetnya, terhalangnya kan karena hujannya. Bukan karena mepet waktunya. Kalau menurut madzhab Maliki tadi karena mepet waktunya, ini kan membuat seorang itu terhalang kan hujan terus. Makanya kata madzhab Syafi'i, nggak cuma maghrib dan isya, tapi Duhur dan asar juga boleh. Hujan itu Duhur dan asar boleh dilakukan. Oke, jadi menurut madzhab Syafi'i yang boleh dilakukan untuk hujan ya karena alasan hujan, Duhur dan asar boleh, maghrib dan isya boleh. Beda sama madzhab Maliki, cuma maghrib dan isya doang. Lalu yang kedua sama seperti madzhab Maliki. Yang kedua sama, apa itu? Hanya jamak takdim saja, nggak boleh jamak takhir. Nggak boleh jamak takhir, harus jamak takdim. Apa ya yang dilaksanakan di awal ya. Jadi sholat duhur sama sholat asar dilakukan di zuhur, kalau sholat maghrib sama sholat isya dilakukan di maghrib. Jadi kalau karena hujan alasannya itu, misal contoh, saya di masjid nih hujan terus, sholat duhur, terus, saya tak lanjut asar gitu. Tak lanjut asar gitu. Nah itu jamak karena hujan. Nggak boleh ya jamak takhir. Misalnya pas aku asar, pas saya tadi belum sholat duhur gitu, hujan belum sholat duhur, terus saya wis tak kerjain pada saat asar, nggak boleh. Nggak boleh, harus jamak takdim kalau alasan hujan itu. Oke ya. Terus, nah ini teman-teman, nah ini kan tadi saya sudah contohnya, sudah ngomong ya. Ternyata madzhab Syafi'i itu memberikan alasan yang lebih atau syarat yang lebih detail lagi. Apa itu? Bukan hanya apa tadi? Bukan hanya boleh duhur asar isya maghrib, terus hanya boleh jamak takdim, tapi ada yang ketiga, boleh menjamak kalau lagi sholat jamaah. Kalau sholat sendiri ora oleh. Saya ulangi ya, boleh jamak karena alasan hujan ya. Kita bahas kan dari tadi hujan toh, penyebabnya hujan. Boleh menjamak kalau lagi apa istilahnya jamaah. Kalau sendiri tidak boleh. Harus jamaah. Nah, itu alasan syarat ketiganya dalam madzhab Syafi'i. Kalau sendirian nggak boleh. Oke, Ustaz saya lagi sholat sendiri di masjid, terus tiba-tiba hujan deras, itu nggak boleh menjamak. Jadi yang boleh menjamak itu kalau jamaah. Oke ya, itu syarat ketiga. Ada syarat keempatnya oleh madzhab Syafi'i. Apa itu? Sholat jamaahnya di masjid. Jadi kalau Anda sholat jamaahnya di rumah, nggak oleh menjamak. Nggak ada alasan. Ngomong-ngomong dewe kok, kadang ninang dia. Ya sholat itu duhur lah kan misalnya saya duhur, sholat sendiri kan duhur, udah terus. Ya sudah, nanti kan sholat asar lagi bisa di rumah kok. Nggak kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya saya di masjid, pas saya sholat duhur ada biwor, nah itu baru boleh menjamak. Ingat ya, jadi madzhab Syafi'i detail lagi 4 syarat tadi itu. 1, boleh duhur, asar, boleh maghrib, isya untuk jamak karena hujan. Nomor 2, hanya boleh jamak takdim saja. Nomor 3, hanya boleh dalam keadaan sholat berjamaah. Nomor 4, hanya boleh sholat berjamaahnya itu di masjid. Jamak takdimnya itu boleh dilakukan di masjid. Kalau kasusnya karena hujan. Ya, gitu nggih. Sudah, ini sudah. Makassar itu nggak perlu. Oke. Lalu apa namanya? Oh, ini yang jenengan mungkin ya. Ini cuman kejadian. Saya tidak tahu kalau sekarang ini kejadian atau enggak. Ada pertanyaan sih di sini. Bagaimana kalau misalnya rumahnya itu di depannya masjid? Ini apa namanya? Rumahnya itu pas tanggapi masjid. Kan tadi alasan orang itu boleh menjamak
alasan orang itu boleh menjamak itu kan karena udan deres kak jadi balik nang oma. Mau misal saya nih, mau apa sholat duhur selesai lo, mau sholat duhur kok isu udan deres. Wah, aku khawatir nanti asar tidak bisa jamak lagi. Biasanya tak jamak. Itu kan alasannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, lah kalau rumahnya di depannya masjid, iki omaku, masjidnya nang pas tanggal omaku, bisa nggak pakai alasan itu? Kan kari mencolot aja. Apa yang tahu tujuan kari ceplung prono ya kan ya. Nah, itu kalau sekarang mungkin nggak tahu ya kejadian ini karena ini pendapat ini para ulama tidak apa namanya. Para ulama mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Luar biasa nih. Perbedaannya banyak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa ya? Karena lihat dari hadisnya apa Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok bilang begitu? Karena rumahnya Rasulullah kan mepet sama ini kan Masjid Nabawi. Dari situ ada yang mengatakan boleh, buktinya gitu. Rasulullah juga rumahnya mepet sama apa namanya sama masjid kok gitu kan ya. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Yang mepet masjid itu cuman rumah Rasulullah sama Aisyah. Rasulullah sama rumah istri yang lain enggak gitu. Ini berbagi dua pendapat ya. Jadi yang karena alasan hujan tadi itu kalau misalnya rumahnya pas di depannya masjid, boleh nggak sih ketika kita di masjid sholat jamak karena hujan? Itu ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan masih om aku cedek toko masjid, boleh dari hadisnya Aisyah itu tadi karena Aisyah itu rumahnya berdebatan ngarepi Masjid Nabawi, nempel kali Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan tidak boleh, alasannya apa ya? Karena sing nempel itu ya cuma rumahnya Aisyah, rumah istri yang lain enggak. Ya, lihat ya ini bahkan dalam mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Dan itu biasa teman-teman. Para ulama beda pendapat sudah biasa. Oke ya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tadi mazhab Maliki sudah, alasannya mazhab Maliki itu yang boleh cuman apa? Detailnya yang boleh cuman maghrib sama isya, terus jamak takdim saja itu mazhab Maliki ya kalau alasannya hujan. Terus yang kedua kalau alasan hujan kalau mazhab Syafi'i yang dibolehkan itu bukan hanya maghrib dan isya saja, duhur dan asar juga boleh, tapi tetap syaratnya jamak takdim. Lalu yang ketiga harus sholat jamaah, yang keempat harus di masjid. Ya, yang kelima itu tadi yang barusan kita bahas. Kalau misalnya rumahnya itu mepet dengan masjid, bagaimana hukumnya? Masih boleh nggak sih jamak melakukan jamak pada saat hujan? Nah itu para ulama beda pendapat. Gitu ya. Nah sekarang dalam mazhab Hambali apa istilahnya hampir sama seperti siapa? Hampir sama seperti mazhab Syafi'i. Bedanya dalam mazhab Hambali jamak takhir juga boleh. Nih, dalam mazhab Hambali jamak takhir juga boleh. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali menyampaikan begini. Karena kita tidak pernah bisa menentukan cuaca itu seperti apa. Gak cuma udah stok, tiba-tiba dingin yang sangat dingin kalau kita sih nggak ngalami teman-teman. Tapi kalau orang-orang di Mekah gitu kan cuacanya ekstrim banget, dinginnya dingin banget kan. Kalau saya ceritanya bapak ibu saya itu, awakmu nang kono gak gawe kaos kaki, sikilmu langsung pecah-pecah gitu. Apa ya? Pecah, apa sih istilahnya? Ya itu karena kering banget. Cuacanya luar biasa seperti itu. Langsung pecah-pecah, masih siang udah pecah-pecah kayak karena dinginnya nggak keras, itu nggak terasa. Tapi itu dingin banget. Arab memang iklimnya seperti itu. Itu bayangkan Arab yang sekarang ya, belum di zaman Rasulullah ketika penerangan belum seperti sekarang gitu. Dinginnya minta ampun, Makanya Imam Ahmad bin Hanbal bilang begini, oh nggak apa-apa, jamak takhir juga nggak apa-apa, nggak harus jamak takdim. Ingat ya, syaratnya siapa? Mazhab Hambali sama seperti mazhab Syafi'i, bedanya cuma satu, ditambahin boleh jamak takdim. Kenapa? Karena ini alasan beliau, karena kita tidak pernah tahu cuaca itu seperti apa, nggak pernah tahu. Kadang bukan masalah hujannya, nek pas musim dingin banget ya sakno kajian metu nama masjid itu. Kademen ya sudah wis di jamak takdim juga enggak apa-apa. Ingat ya, ini para ulama beda pendapat terus biasa gitu. Ingat, ikuti salah satu. Oke, itu ya, itu jadi alasan-alasan ternyata mengapa kita boleh melakukan sholat jamak selain alasan musafir itu ada ternyata karena sakit dan karena hujan. Ternyata ada satu lagi. Kalau ini tahu lah jenengan ya, pasti tahu ini dengan meskipun mungkin lupa tapi saya yakin dengan tahu ini. Apa itu? Kejadian yang tidak diinginkan. Jadi ini boleh juga menjamak apa? Bencana. Apalagi kebakaran. Nah, misalnya jenengan masuk kebakaran, wah, aku tak sembahyang kan enggak kan ya. Kalau sudah kebakaran ya melayu aja, enggak mikir sembahyang, kok bisa urusan duri. Nah, itu jamak boleh. Ini kalau ini 4 mazhab bilang boleh. Karena ini kejadian yang tidak astagfirullahaladzim. Kok 4 mazhab astagfirullahaladzim. Maliki, Syafi'i, Hambali boleh. Kalau Hanafi ingat ya, alasannya cuma satu jamak itu. Alasan cuma satu yaitu haji, titik. Nah, ini Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh. Kebakaran gitu kan ya. Bencana itu bencana yang
sekonyong-konyong terjadi, tiba-tiba terjadi, bukan bencana rutinan. Ustadz maksudnya apa bencana rutinan? Banjir itu lah bencana rutinan toh. Banjir yang menggenang loh ya, duduk banjir yang koyok nang Malang ya kemarin ya. Yang parah itu ya. Batu ya. Ya itu bukan rutinan kan, kalau itu kan banjirnya memang semuanya gede. Kalau banjir yang ya sekaki gitu kan, itu banjir rutinan. Itu kan Indonesia banget gitu kan ya, negeri kita tercinta ya. Itu bukan bencana. Kalau banjirnya itu sampai menenggelamkan rumah, itu dianggap bencana, itu boleh Anda menjamah. Tapi ini banjir sak sikil, anak kecil kecek-kecek gitu kan, ya renang anak kecil gitu kan, kayak di IG itu ya, wisata air, anak banjir itu kumpul semua ibu-ibu, anak kecil renang ya, di IG itu, di Instagram. Nah, itu bukan bencana. Ingat ya, yang terjadi rutin itu bukan bencana. Kalau yang gede, banjir sampai rumah tenggelam, nah itu baru bencana. Nah, itu boleh Anda sholat jamaah. Boleh ingat ya, yang dimaksud bencana itu nomor satu. Kalau dalam kitab ini ya, yang dimaksud bencana itu yang pertama itu insidentil, mendadak, tidak ada apa namanya, tidak ada rencana ya. Maksudnya tidak direncanakan, maksudnya tidak rutin gitu. Bukan apa, kalau misalnya banjir kan bendino terjadi, kalau banjir kan banjir kecil-kecil. Tapi kalau banjir besar kan enggak. Itu satu, insidental. Yang kedua, syaratnya bencana itu force major. Force major apa itu? Memaksa Anda. Syaratnya ini, kejadiannya tak terus, memaksa Anda. Maksudnya gimana Ustaz jenengan cerita kayak gini? Gini loh, jenengan kalau Ustaz saya enggak bisa sholat, kenapa? Lagi rapat penting, itu bukan. Enggak, bukan memaksa Anda gitu loh. Mau rapat kok. Ya meskipun nyonsel gitu, kali Kak, misalnya bos marah, kok saya kok lagi, ya bos dari tadi belum sholat duhur saya gitu kan ya. Itu bukan alasan, sekali lagi, meskipun nanti dalam prakteknya bisa jenengan, waduh karena takut sama bosnya tidak sholat, itu wallahu alam gitu. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Gitu ya. Jadi yang dimaksud bencana atau kejadian insidental itu tuh satu, apa, tiba-tiba terjadi, bukan rutinan. Terus yang kedua force major. Bahasa Inggrisnya force major. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Force major. Terdesak, ya benar, terdesak. Terdesak. Kejadian itu memaksa Anda. Terdesak. Itu oke. Yuk, itu tadi apa istilahnya, alasan apa bolehnya seseorang itu menjamak ya. Kalau mazhab Hanafi cuma boleh karena haji doang. Kalau selain mazhab Hanafi ada alasan lain, apa itu? Hujan, sakit, terus apa lagi? Kejadian yang mendesak. Hujan, sakit, kejadian mendesak. Baik, terus yang belum lagi sekarang, Ustadz bagaimana melakukan jamak takdim? Prakteknya jamak takdim. Nah, sekarang kita akan mulai bicara praktek jamak takdim dan jamak takbir. Jamak takdim dulu ya, praktek jamak takdim. Jadi praktek jamak takdim adalah niat menjamak dilakukan mulai sholat yang pertama. Maksudnya ya Ustadz gini, saya dulu sama asar ya. Jadi pada saat jenengan sholat atau pas sebelum sholat itu sudah ada niat untuk menjamak. Allahu Akbar, sono niat untuk aku bakal jamak. Ya, tidak boleh pada saat selesai Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jamak ambil asar, halah enggak boleh. Jadi niat itu semenjak awal pada saat sholat yang pertama. Saya ulangi ya, niat jamak kalau kita bicara takdim ya, niat jamak dilakukan pada saat awal sholat. Sebelum sholat atau pada saat awal sholat. Jadi enggak boleh ketika sholat awal sudah selesai baru ngomong, aku tak jamaah, enggak boleh. Itu ya, jadi niat jamak itu dilakukan. Terus yang kedua, apa, berurutan, tartib, turotib, gitu kan ya, berurutan. Apa yang dikerjakan itu kalau zuhur dulu baru asar, itu namanya berurutan. Ini jadi tata caranya satu, niatnya harus di sebelum atau di awal sholat. Tidak boleh pas sholat pertama selesai terus baru niat jamak, tidak boleh. Terus yang kedua, turatib, artinya tertib urut, gitu kan ya. Lalu yang ketiga, muwalat. Muwalat itu apa Ustaz? Muwalat itu tidak ada jeda yang lama antara sholat jamak pertama dengan sholat jamak kedua. Maksudnya duhur dan asar, kita pas berjamaah tidak boleh jeda. Contoh begini, misalnya ya, saya wudhu Mas. Sama, wudhu itu ada muwalatnya juga. Wudhu itu ada syarat muwalat. Muwalat itu apa? Tidak ada jeda, tersambung, connected, gitu kan ya. Contoh saya apa? Kumur atau ini cuci muka pas wudhu. Terus dijawab, Imran, noleh misalnya noleh saya terus ngajak ngobrol. Saya berhenti tidak wudhu, hanya ngajak berhenti sekitar 2 menitan gitu. Terus kelanjutnya wudhu, nah itu nggak sah. Apa punya wudhu main dulu handphone, nah itu nggak sah gitu kan dia. Lagi wudhu nih, nah itu kan ya. Tapi saya sempat posting lagi wudhu nih gitu kan ya. Nah itu nggak sah.
Itu ya, jadi harus mualat. Mualat itu tidak ada jeda antara rukun yang pertama dan rukun yang kedua, atau tidak ada jeda antara sholat jamak yang pertama dengan sholat jamak yang kedua. Jadi kan nggak boleh, mari habis sholat duhur terus sholat sunnah, nggak boleh. Sholat jadi duhur dijamak langsung dengan asar, baru sholat sunnah. Saya ulangi, duhur dijamak dengan asar, baru sholat sunnah. Jadi tidak boleh sholat sunnahnya itu di tengah-tengah antara itu, tidak boleh. Harus digabung. Ustadz kalau pakai qomat boleh, sunnah. Qomat, jadi qomatnya 2 kali. Habis duhur qomat, terus mau asar qomat, boleh, itu sunnah. Itu ya. Oke, itu ketentuan untuk jarak, ketentuan untuk jamaah takdim. Oh ya, ada yang lupa. Kalau ini penting ya. Masih berlangsung safar. Ustadz masih berlangsung safar itu gimana? Contoh. Ingat ya, kita tadi kan ngomong safar itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, safar itu kan 4 hari 3 malam. Saya ulangi, mazhab Syafi'i 4 hari 3 malam. Saya hafalnya mazhab Hambali mengatakan apa istilahnya? Boleh sewaktu-waktu. Tapi saya pakai yang ini mazhab Syafi'i itu 4 hari 3 malam. Nah, ceritanya begini teman-teman. Saya ke Jakarta. Berangkat pagi-pagi. Wah, kan musafir tuh. Berangkat pagi-pagi ceramah. Wes, ternyata langsung balik. Sehari itu langsung balik seret gitu nih. Nah, itu sudah jadi musafir meskipun belum selesai 4 hari 3 malam, tapi karena sudah balik ke rumah, sudah tidak jadi musafir. Gitu ya teman-teman ya, sudah tidak jadi musafir. Kenapa? Karena sudah balik ke rumah. Kan batas musafir tadi bilang ya 4 hari 3 malam. Tapi ya itu tadi, meskipun belum sampai 4 hari 3 malam, kalau sudah balik ke rumah, musafirnya hilang. Status musafirnya hilang. Sehingga balik lagi, syarat salah satu jamak takdim itu masih berlakunya status musafir. Jangan sampai jenengan bukan musafir, sudah masih melakukan jamak. Wis gini aja paling gampang gini. Kalau pakai pesawat susah ya, contohnya. Mobil aja kalau pakai pesawat susah. Mobil, saya dari menuju Malang, Malang, ceramah di Malang, pulang teman-teman. Pulang, terus kalau misalnya saya pakai pendapatnya yang pertama tadi ya, terus masuk kota Surabaya misalnya, saya mau jamak maghrib dan isya gitu kan ya, nggak boleh karena sudah masuk kota Surabaya kok. Kalau pakai pendapat yang pertama tadi ya, nggak boleh. Kenapa? Karena status saya sudah bukan musafir lagi, kecuali saya dalam perjalanan situ tuh Sidoarjo gitu kan ya. Nah itu saya masih boleh untuk sholat jamak karena statusnya masih musafir. Tapi ini sebelum Surabaya gitu kan, nah saya nggak boleh. Masih kurung meskipun belum 4 hari 3 malam. Itu ya, jadi berlakunya status musafir itu penting. Karena kadang kita tidak sadar kalau kita itu sudah bukan musafir. Apalagi kalau jenengan belajar bab kemarin musafir yang dalam itu ya, kalau kita punya rumah yang banyak, wah itu musafir. Musafirnya bisa terpotong-potong. Saya misalnya kayak contoh, mertua saya di Lamongan, meskipun dari Sidoarjo ke Lamongan itu 90 kilo gitu kan ya. Pokoknya 80 kilo lebih lah intinya. Meskipun saya ke sana itu 80 lebih, tapi saya bukan musafir. Kenapa? Karena saya juga tinggal di sana. Meskipun itu rumah mertua saya, tapi saya beberapa kali tinggal di sana. Nah, itu bukan musafir sudah. Apalagi kalau misalnya saya punya rumah banyak. Waduh, Masya Allah. Bandung tuh yoma, ayo Jogja tuh yoma. Nah, itu kalau saya ke Bandung, akhirnya nggak jadi musafir. Mau gimana lagi? Wong iku omahku dewe kok. Nggak bisa jadi musafir. Saya punya rumah di Surabaya, punya rumah. Lu terus ada yang tanya. Lihat ya, Islam itu tidak hanya bisa mengharamkan, tapi memberi solusi. Lah Ustaz, terus gimana Ustaz? Supaya solusinya kalau misalnya kita punya rumah banyak di di pulau-pulau kota-kota itu kita punya rumah-rumahnya banyak. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, berhentilah di kota sebelum kota tempat tinggal Anda. Ya, misalnya saya punya rumah di Jakarta nih, supaya saya bisa sholat jadi musafir. Ya wes, tak mandang ke Bandung sih, cekluk. Ah, sebaiknya Bandung. Itu saya jamak aku. Kan belum ke rumah saya yang di Jakarta. Nah, gitu caranya. Gitu ya, bilang, wah ini ngakal-ngakali loh, itu tapi ngakal-ngakali syariat, Mas. Namanya khillah. Di Islam diperbolehkan. Ini bukan ngakal-ngakali Allah, bukan. Ya memang kita berhenti. Nah, ya memang karena apa istilahnya? Karena memang syariatnya begitu, boleh. Boleh, gitu nggih. Itu tentang jamak takdim. Ingat ya, saya ulang jamak takdim. Tata caranya, nomor 1, niat dalam hati harus dimulai pada saat berlangsungnya sholat atau sebelum sholat. Nggak boleh setelah sholat yang pertama. Oke, nggak boleh. Terus yang kedua, tertib, urut. Harus dilaksanakan secara urut. Terus yang nomor 3,
mualat. Mualat itu tidak ada jeda antara rukun pertama dengan rukun kedua, atau sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi duhur dan asar tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah, tidak boleh diselingi dengan dzikir. Ya, mau jamak nih ceritanya, aku tak jamak asar lah ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dikiran, subhanallah, 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 kau boleh. Nggak boleh, langsung sholat lagi. Jadi tidak boleh selingi dengan dzikir. Nih, gitu ya. Terus yang keempat, masih berlangsungnya status safar. Ya, itu jamak takdim. Sekarang teman-teman jamak takhir. Bagaimana dengan jamak? Oh, Masya Allah. Ya, bagaimana menjamak dengan sholat Jumat dengan sholat asar? Kita pernah bahas ya, kalau nggak salah ya, tentang bab sholat Jumat ini. Ustaz, boleh nggak sih menjembah sholat Jumat dengan sholat asar? Mayoritas jumhur ulama mengatakan, ya saya tidak bahas Hanafi ya, karena Hanafi dari awal babnya cuma satu. Pokoknya alasan jamak itu safar, astagfirullah, safar, haji. Kalau udah haji tidak boleh. Ya, saya tidak bahas Hanafi ya, tapi saya bahas 3 mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Menurut Syafi'i dan Maliki, sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Kenapa? Kalau menurut mereka, ilat boleh dikiaskan dengan duhur. Jumat itu boleh dikiaskan dengan duhur. Menurut Syafi'i dan Hanafi dan Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau Hambali tidak boleh. Kenapa? Karena Hambali itu punya kaidah usul fikih namanya tidak ada kias dalam ibadah. Jadi tidak boleh dikias. Itu kan pakai kias. Kias itu apa sih Ustaz? Kias itu analogi, bahasa sederhana itu analogi. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, sholat duhur itu sholat Jumat itu dianalogikan dengan sholat duhur. Makanya boleh dijamak dengan sholat asar. Sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hambali nggak boleh. Kenapa? Karena mazhab Hambali tidak menggunakan kaidah usul kias untuk ibadah. Nggak boleh. Ibadah seperti sholat itu nggak boleh pakai kias. Itu mazhab Hambali bilang begitu. Ya, itu ya, itu tadi saya agak kelewatan. Apa sholat Jumat boleh nggak sih? Saya lupa. Kelewat. Oke, terus jamak takhir gimana Ustaz? Tata caranya. Nah, ini banyak keplesetnya kalau jamak takhir ya. Jadi gini, niat jamak takhir mentok atau hanya boleh dilakukan sebelum sholat yang pertama selesai. Nih ya, saya jamak maghrib dan isya. Jadi misalnya nih, Allahu Akbar, terus saya mau salam nih. Assalamualaikum. Nah, pas mau salam langsung ingat, yuru durung niat jamak. Nah, itu langsung niat jamak, boleh. Nah, yang enggak boleh gimana Ustaz? Maghrib dan isya, saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai maghribnya terus ngomong, oh yo aku tak niat jamak. Nah, itu enggak boleh. Jadi niatnya itu mentok terakhir pada saat apa? Pada saat sholat yang pertama jamak tadi itu belum selesai. Jadi pada saat mau salam sholat maghrib sudah ada niat ya aku tak jamak isya. Nah begitu. Itu sebabnya jenengan kalau jenengan jadi imam itu pastikan biasanya kan kita kalau bergiat tuh rame-rame itu kan ya itu pastikan diomongkan di depan teman-teman supaya kontomu juga salah paham. Langsung ngomong, dijamak. Nah gitu loh. Harus diomongin. Ya kalau udah diomongin itu nanti tidak sah. Di belakang itu mau jamak tidak sah. Karena dari awal dia tidak niat jamak. Kalau jenengan sono niat nang gini, makanya diomongin sering ini kayak begini kejadian. Baru setelah selesai ngomong imamnya jamak, yang di belakang nggak sah itu. Yang jenengan sah yang jadi imam. Makanya jadi imam tuh ngomong ke makmum, kita akan menjamak gitu. Kita ngomong, saya niat, maksudnya kalau mereka tidak mau ikut jamak ya tidak apa-apa loh ya. Cuman kita ngomong, saya akan melakukan menjamak, kita akan menjamak. Kalau jenengan mau ikut niat jamak silakan, kalau tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi diomongkan supaya apa? Di belakang itu diniatkan di awal dan sah sholat itu. Paham ya? Jadi itu niatnya niatnya harus sebelum sholat yang pertama selesai. Sebelum sholat yang pertama selesai. Nah, terus apalagi sama yang seperti tadi, sama plek syaratnya mualat gitu kan ya, turotip sama turotip nanti dulu, mualat gitu kan ya, terus safar masih harus berlangsung sama. Nah, masalah murotip, Ustadz boleh nggak sih kita di jamak takhir itu dibalik? Maksudnya gimana Mas? Gini Ustadz, saya jamak takhir sholat isya tapi yang saya kerjakan bukan maghrib dulu, isya dulu. Boleh nggak sih? Jawabannya mayoritas ulama mengatakan boleh. Dibalik boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan lebih baik tidak, lebih baik itu urut. Tapi kalau dibalik boleh. Ya gitu nggih, dibalik boleh, tapi lebih baik jangan dibalik. Jadi kalau misalnya Anda mau jamak takhir maghrib dan isya, yang Anda kerjakan isya dulu, boleh, enggak apa-apa. Meskipun mayoritas ulama menganjurkan maghribnya dulu yang dikerjakan.
Nah, itu ya teman-teman, G. Sudah kayaknya enggak ada lagi. Oh, jamak suri. Jamak suri kan kemarin saya ngomong toh. Jamak suri. Teman-teman masih ingat ya kemarin jamak suri ya? Apa itu jamak suri? Mati suri, bukan. Jamak suri itu bukan jamak tapi kayak jamak. Seperti jamak. Ya, apa orang yang mengakhirkan sholatnya. Dia mengakhirkan sholatnya. Contoh, dia ini jamak suri itu bukan jamak tapi kayak jamak. Hadisnya Rasulullah pernah melakukan ini, jamak suri itu kayak jamak. Apa? Saya mau sholat duhur dan asal bareng. Bukan bareng berdekatan. Contoh begini, misalnya begini, gampang begini. Saya pegawai di sebuah pabrik yang pekerjaan saya di depan saya itu ada apa namanya? Ada alat yang tidak bisa saya tinggal, bahaya karena dulu pekerjaannya kayak gitu. Ngawasi genset generator gede dan sebagainya dulu zaman saya masih kerja di teknik mesin, itu tak tinggal bahaya. Nek misalnya gano roll gano rollingan ya, enggak ada shiftnya ya. Itu tinggal bahaya. Akhirnya melakukan jamak suri. Jamak suri itu gimana ya? Jamak suri itu begini. Bukan jamak, sebenarnya bukan jamak, itu cuma istilah doang, seperti jamak. Mengakhirkan waktu duhur dimepet ambil asar. Nah, itu istilahnya jamak suri. Itu bukan jamak, cuman saya mengerjakan duhur mepet dengan asar. Asar jam berapa? Mau itu 14.36 ya. Jadi saya sholat duhurnya 14.30 lah misalnya. Itu memepetkan dengan asar. Secara umum mepet kayak gitu kan makruh sebenarnya. Tapi karena keadaan terpaksa akhirnya melakukan hal itu. Jadi boleh. Itu bukan jamak, teman-teman. Tapi istilahnya orang dahulu nyebutnya jamak suri. Jamak suri. Seperti orang menjamak. Paham? Mengakhirkan waktu sholat. Oke, sudah kayaknya tidak ada lagi. Iya, sudah. Sudah selesai. Baik, itu ya teman-teman ya. Kita sudah belajar berapa hal tadi. Setelah belajar definisi sholat jamak. Nomor 2 belajar tentang hukum-hukumnya sholat jamak tadi. Terus yang diperbolehkan, ternyata jamak itu diperbolehkan karena alasan apa saja. Terus yang keempat, tata cara sholat jamak seperti apa. Baik, monggo teman-teman seperti biasa kalau mau ada diskusi, Mbak Admin, kita mau diskusi yang mana dulu? Yang dari Zoom dulu atau dari IGTV dulu? Monggo silakan. Allahu Akbar. Baik teman-teman, untuk yang di Zoom yang mau bertanya silahkan. Boleh raise hand atau nulis di kolom chat. Adakah yang di Zoom? Monggo silakan. Atau mungkin kita beralih ke Instagram dulu. Di sini ada yang bertanya, Ustadz, mohon maaf izin bertanya, kalau boleh tahu buku yang ada di situ judulnya apa ya? Oh ya, handphone. Ini kita ngisah sampai nanti lagi fikih kehidupan bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arab apa namanya, silsilatul hayah, seri kehidupan judulnya. Kelihatan jadi kan tampilkan tadi yang buku-buku saya itu. Jadi kehidupan itu ada 18 jilid. Jilid pertama muqaddimah tentang fikih, yang kita bahas tadi ini jilid ketiga tentang sholat. Ya, nanti jilid kedua tentang bersuci, jilid ketiga tentang sholat, jilid keempat tentang puasa, jilid kelima tentang kebalik, jilid keempat tentang zakat, jilid kelima tentang puasa, jilid keenam tentang muamalah, jilid ketujuh bab kesukaan Anda, pernikahan gitu kan ya. Jilid 8 dan sebagainya. Kenapa? Kebalik ya? 6 haji. Oh iya sih, astagfirullah, haji belum disebut ya. Haji dulu yo, aku sewi lali yo gara-gara bahas pernikahan itu senenganmu ya. Ya begitu ya, nanti jilid yang terakhir tentang kehidupan bernegara ya. Jadi Ustadz, adakah dalam fikih itu bernegara atau kita nyun sewu nyebutnya khilafah? Ada, penjelasan fikihnya ada. Terlepas nanti prakteknya seperti apa, nah itu para ulama berbeda pendapat. Tapi ada itu pembahasan tentang hal itu. Nah, bukunya namanya seri kehidupan. Jadi kan enggak bisa beli di toko buku, enggak nemu. Belinya harus di rumah fikih, cari di rumahfikih.com, .co.id kalau nggak salah ya. Cari rumah bukunya Ustadz Ahmad Sarwat ini. Ustadz Ahmad Sarwat ini beliau sanadnya tersambung kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini kitabnya ini adalah fikih 4 mazhab, teman-teman. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini ulama besar, ulama fikih 4 mazhab besar. Beliau dulu pernah datang ke Indonesia, berapa ulang kali di Indonesia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hampir seluruh
ulama-ulama mazhab yang lainnya seluruh dunia itu kalau belajar fikih 4 mazhab itu pakai bukunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia mau mazhab Hanafi sekalipun kalau ngecek itu ya pakai bukunya mazhab Zuhaili. Jadi gini, kalau dulu teman-teman zaman-zaman ulama-ulama terdahulu, orang tuh kalau mau ngecek fikih 4 mazhab itu ada berapa buku? Fikih Muqarrin ya, kita nyebutnya fikih Muqarrin, fikih perbedaan. Itu yang pertama pakai siapa? Ibnu Rushd, apa Bidayatul Mujtahid, ini di sini juga ada. IGTV sama Duto Norono, Mbak Beni Ketok ya. Bidayatul Mujtahid di situ juga ada. Pakai itu teman-teman, biru itu, warnanya biru itu. Sing zoom gak ketok iki handphone gue apa? Iki gak zoom apa anu, teman-teman. Iki ya, yang zoom udah kelihatan nih. Laptopku guys tetap termuter dari kameraku rusak. Maaf ya, kamera saya rusak, teman-teman. Harus beli tapi tidak punya duit gitu ya. Oh, 500 ya, 500.000. Mau nunggu 11 ya sama saja, yang gratis masih diskon ongkir tok. Nah, kalau yang dulu teman-teman ulama-ulama yang lama itu rujukannya itu, maksudnya apa kasus-kasusnya itu pakai buku itu Bidayatul Mujtahid punya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu apa perbandingan apa antara mazhab-mazhab itu ada di sana. Atau mereka juga pakai apa namanya? Masya Allah. Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Al-Kuwaiti. Sorry. Sejarah Kuwait. Buku itu tentang sirah tapi berisi tentang fikih. Kenapa? Karena dulu zaman itu teman-teman, kalau misalnya kita nyebut Kuwait itu atau Irak itu kayak Jakarta itu. Hampir seluruh orang seluruh dunia itu mampir ke sana. Jadi mazhab-mazhab itu campur numpuk blek di sana. Sehingga ketika mau cari tahu mazhab ini cara tata caranya gimana, itu dulu di Tarikh Al-Baghdadi ada. Atau ada, jadi ulama-ulama zaman itu kitabnya banyak teman-teman kalau bicara tentang fikih 4 mazhab itu. Oke. Itu tadi saya sebutnya Ibnu Rushd dengan Bidayatul Mujtahid, terus apa Tarikh Al-Baghdadi ini saya enggak nemu bahasa Indonesianya. Saya nemunya saya dapat yang PDF itu bahasa Arab, Tarikh Al-Baghdadi itu. Yang menulis apa namanya Khatib Al-Baghdadi itu, Syekh Khatib Al-Baghdadi. Terus apalagi ini bagi Anda yang bermadzhab Syafi'i ada kitab, ini kitab empunya ya, kitab besarnya madzhab Syafi'i. Judulnya Syarah Al-Muhadzab. Syarah penjelas dari madzhab. Nah, itu sebenarnya kitab tentang madzhab Syafi'i tapi sama Imam An-Nawawi, madzhab yang lain itu juga ditampilkan. Jadi sama Imam Nawawi itu, kan nulisnya Imam Nawawi itu sama madzhab yang lain itu sama yang ditampilkan. Ya nyun sewu nggih. Kita kan sama-sama tahu Imam Nawawi seumur hidupnya itu tidak menikah. Nah, aku mau cerita kok ini udah dalil ngono ya, ulama besar gak rapi enggak ya. Beliau ini tidak menikah karena memang terlalu fokus sama ilmu. Beliau Masya Allah, makanya Imam Nawawi disebut apa ulama tarjihnya, mujtahid tarjihnya. Karena saya baca tulisannya Ustadz Muwaffaq itu Masya Allah geleng-geleng saya. Apa bagaimana Imam Nawawi itu mengeluarkan ini loh pendapat Syafi'i itu setelah menelisir ratusan kitabnya madzhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Ternyata teman-teman kalimatnya Imam Syafi'i bukan hanya di Al-Um loh. Karena Yun Sewu Al-Um yang jangan terkenal. Oh itu loh. Kitabnya Imam Syafi'i. Benar itu kitabnya Imam Syafi'i, tapi yang nulis bukan Imam Syafi'i. Yang nulis Al-Um itu murid-muridnya Imam Syafi'i. Kok bisa tahu Ustaz? Karena di Al-Um dengan akan tahu kalau tahu bahasa Arabnya qala Syafi'i. Bayangkan, Imam Syafi'i tidak mau nulis dirinya sendiri. Kataku nggak mungkin. Yang nulis qala Syafi'i itu berarti muridnya. Ya, yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri apa? Ustaz Ar-Risalah. Ya. Satunya lagi Al-Fiqhul Akbar, itu Imam Syafi'i sendiri yang nulis. Kalau Al-Um itu murid-muridnya, tapi memang itu benar kalimatnya Imam Syafi'i. Nah, sayangnya teman-teman, kalimatnya Imam Syafi'i nggak cuma di Al-Um. Kalimatnya Imam Syafi'i di kitab-kitab yang lain, apa Mukhtasar Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i juga. Nanti Al-Buaiti nulis kitabnya Imam Syafi'i. Kalimatnya Imam Syafi'i itu ditulis di kitab-kitab yang banyak. Yang terkenal memang cuma Al-Um. Nah, terus nanti muridnya Al-Buaiti menulis lagi kitab penjelasannya. Muridnya nulis lagi. Jadi banyak ratusan kitabnya madzhab Syafi'i. Dan saya beritahu teman-teman ya, Imam Nawawi telah membaca semuanya. Imam Nawawi itu dibaca semuanya, diteliti semuanya sampai akhirnya Imam Nawawi ngomong dalam pendapat mazhab Syafi'i ini yang terkuat. Jadi Imam Nawawi ngomong begitu tuh gak sembarangan teman-teman. Itu setelah meneliti ratusan kitabnya mazhab Syafi'i. Jadi jangan heran kalau Yun Sewu dengan apa kehormatan seorang Imam Nawawi, ya beliau akhirnya meninggal tanpa keadaan belum menikah ya karena sibuk dengan ilmu. Bayangkan teman-teman ratusan kitab loh beliau telah kita satu kitab aja nggak selesai ya tahunan gitu kan ya. Bisa kitab setahun nggak mari, Imam Nawawi itu ratusan kitab madzhab Syafi'i ditelaah terus dibandingkan. Makanya akhirnya beliau bikin kitab Syarah Al-Muhadzab dan semua pembesarnya madzhab Syafi'i, semua ulama madzhab Syafi'i sampai sekarang itu kalau istilahnya Imam Nawawi itu memang disebut sebagai penjelas madzhab Syafi'i yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia telah membaca semua literatur kitab madzhab Syafi'i. Ada dua sih yang besar, yang satunya Imam Rafi'i, yang satunya namanya Imam An-Nawawi. Tapi yang paling diakui banyak orang itu rata-rata Imam An-Nawawi. Gitu. Oke, terus
Itu kan ulama-ulama terdahulu tuh. Lah kalau ulama-ulama sekarang kitab yang paling dipakai itu tadi yang saya sebut. Ya Allah, siapa sih Dr. Wahbah Azoli itu kitabnya apa judulnya? Al-Fiqhu wal Adillatuhu. Iling aku. Fikih beserta dalil-dalilnya. Itu fikih 4 madzhab. Yang nulis Syekh Wahbah Azoli sudah ada terjemah Indonesianya. Saya cek-cek di Shopee, harganya 3,5 juta. Ketika saya kasih tahu harganya, Anda boleh mundur kayaknya. Ya, gitu aja. Saya sudah ngecek 3,5 juta. Ya, semoga Anda punya duit bisa beli. 3 juta. Amin, amin. Lah Ustaz bukunya jenengan, ya podo ae luwih, Mbak. Nek di total ya 3 juta luwih iki. Tapi ya sekitar 4 jutaan mungkin ya sama gitu. Cuman kenapa saya beli yang ini? Karena contohnya lebih Indonesia. Di contohnya beliau itu karena kan beliau Ustaz Ahmad Sarwat kan beliau muridnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga. Terus beliau kalau ngasih contoh sangat Indonesia banget. Jadi lebih gampang kita cerna. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili kan contohnya orang-orang Arab sana. Gitu nggih. Jadi saya ingat guru ngaji saya dulu bilang begini, salah satu ciri orang serius ngaji adalah satu dia kenal ulama, nomor 2 dia kenal kitabnya para ulama. Jadi kalau kita belum kenal ulama kita belum serius ngaji. Minimal jenengan ngerti lah ya. Riyadhus Shalihin, oh itu Imam Nawawi. Wah, minimal ngerti begitu aja sudah. Oh iki arek serius ngaji. Arba'in Nawawi, oh itu Imam Nawawi itu. Bulul Marab, Ibnu Hajar Asqalani. Nah, gitu ya. Tafsir apa Ibnu Katsir, oh itu jurnalis Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, oh itu Ibnu Katsir. Nah, itu berarti jenengan serius ngaji. Naruto Shippuden masih Sekimoto. Nah, itu belum serius itu ya. Kalau bahas komik belum serius gitu kan ya. Bahas drakor ya belum serius ya. Webtoon belum serius ya. Ustaz iso akhirnya ben gak serius-serius dengan nggih. Paham ya? Jadi itu. Jadi kan Ustaz pengen beli buku itu cari di rumahfikih.co.id. Gitu nggih, beli di sana. Itu nanti ada di WhatsApp. Nah, itu ada centang itu di Zoom, monggo. Monggo. Dipersilakan untuk Mbak Nur Hidayati. Assalamualaikum, Ustadz Imron. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Noi. Mohon izin bertanya, apa namanya di situasi pandemi ini, itu kan jujur saya agak masih was-was ya, kalau misal sholat di luar rumah gitu. Tapi pada satu kondisi mengharuskan kami misal pergi ke suatu tempat dan mengajak anak-anak, Mas. Lah ini yang saya kok yang biasanya sih yang kami lakukan tidak ingin sholatnya hilang. Misal kami berangkat setelah sholat duhur dan estimasi waktu mungkin itu kan kayaknya asar masuk dan mungkin mepet takut maghrib sudah begitu lewat asarnya itu kami jamak ketika di rumah itu gimana ya? Ya, baik. Baik, G. Ini tidak tahu Mbak Nui ngikuti dari awal atau enggak, G. Jadi Mbak Nui begini, musafir itu dianggap musafir karena 3 hal. Ini, G. Ini dilihat karena 3 hal. Betul, J. Itu kok nyangkut dari 3 hal memang tidak masuk gitu loh, Mas. Akhirnya kan karena saya mikirnya di kondisi seperti ini, seperti itu. Nah, kalau 3 hal tidak masuk berarti tidak bisa menjamak. Nggak boleh menjamak. Terus gimana solusinya? Ya jadinya qadha. Bukan jamak. Tahu paham ya qadha, G? Ya. Mengganti di lain hari. Mengganti di lain waktu. Di lain waktu bukan di lain hari. Jadi bukan jamak. Karena jamak itu musafir itu syaratnya ini. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dianggap musafir. Jadi akhirnya berarti bisa dibilang kok misal andaikan saya keluar zuhur sudah sholat, terus misal sampai rumah sudah mepet maghrib, bahkan mungkin sudah masuk maghrib, berarti saya asar nyambung maghrib begitu. Asarnya nanti iya, tapi ini bukan jamak, qadha namanya. Qadha. Kenapa? Karena dari sisi persyaratan tidak termasuk kualifikasi musafir. Jadi ini harus dilatih. Ini rukunnya dari 4 madzhab 3 hal. Bisa dipahami, nggih? Ajeng satu lagi, misalnya untuk kasus yang ini ya nakes ya, misal operasi jam 1, dan ini kan kita gambling ya nggak ngerti juga kasusnya bagaimana. Itu bagaimana? Itu qadha, jatuhnya qadha atau jamak ya? Pertanyaan benar. Apakah itu jatuhnya jamak? Itu jatuhnya qadha karena Rasulullah pernah kejadian kayak gitu. Rasulullah persis jadi kapan itu perang? Ketika perang Khandaq, saya ingat saya itu begitu. Astagfirullah, perang Khandaq, perang Badar, astagfirullah. Kejadian kayak gitu. Duhur, asar, maghrib, isya dikodok bareng subuh. Jadi mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya di subuh selanjutnya. Karena ada nutut perang pada saat itu. Ya, itu sesuatu force major, sesuatu yang memaksa. Lah, saya mungkin jenengan tanya suami jenengan kan seorang dokter. Gimana Ustaz nakes? Ya bener, wong jenengan ingat
Saya selalu bilang, saya kalau ceramah sama teman-teman dokter, Mbak, Mas, saya bilang, Mas dokter, Mbak dokter, jenengan itu pahalanya besar loh, jangan main-main loh. Jenengan itu menyenangkan nyawa orang. Jadi, Ustadz, bolehkah kami misal dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, akhirnya sholat kami mundur-mundur, ya mau gimana lagi dokter kok, mau operasi, ya nggak bisa itu. Menyelamatkan nyawa itu prioritas utama dalam Islam. Saya ulangi, menyelamatkan nyawa itu prioritas utama. Kita bahas kapan ya ini ya, ketika bahas nyawa itu? Kan kita pernah bahas ini, seingat saya ya. Bab apa ya? Kan kita ngomong menyelamatkan nyawa itu prioritas agama dalam prioritas dalam Islam. Benar semuanya itu bisa ditunda dalam rangka menyelamatkan nyawa. Jadi ketika seorang seorang dokter atau perawat siapapun nakesnya operasi gitu ya, atau karena dia pakai baju apa itu? Apa sih sing gawe itu gawe swab itu klambi apa itu? Hazmat gitu ya. Dan dia nggak bisa nyopot, susah untuk nyopot karena ternyata yang menderita COVID banyak misalnya kayak kemarin tuh bulan Juli. Akhirnya dia nge-swab terus karena istri saya kemarin ngalamin nge-swab terus gak mandek-mandek, akhirnya nggak bisa sholat. Ya sudah kodok akhirnya. Nggak bisa masuk jamaah. Karena ya itu tadi posisinya bukan di 3 hal ini. Kodok. Ya di kodoknya gimana? Kayak Nabi Muhammad tadi. Jadi karena beliau dan para sahabat saat itu tidak melakukan duhur, asar, maghrib, isya. Akhirnya ya duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan di subuh berikutnya. Subuh besoknya. Ya bisa dipahami kan? Iya, alhamdulillah bisa. Iya, sami-sami. Monggo, Mbak Moderator, Mbak Admin, silakan. Ini ada yang bertanya di kolom chat. Ustadz mau nanya, kalau misal saya perjalanan ke Jakarta, sampai Jakarta jam 8 pagi, jadi tidak sempat sholat subuh karena di kereta api juga tidak ada musola. Jadi sampai Jakarta jam 8 pagi langsung sholat subuh gitu ya Ustadz. Ya, itu namanya sholat qadha. Dan tanya lagi, misal saya di kantor mau pulang kerja di Sidoarjo, tapi hujan deras. Misalnya sholat duhur saya jamak sama asar, apakah bisa? Soalnya takut sampai Sidoarjo sudah maghrib. Baik. Lihat ya, kalau Nyun Sewu, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu sekarang apa istilahnya di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Kita tidak bisa mengkiri itu. Karena kita menggunakan madzhab Syafi'i, maka mau tidak mau jenengan harus pakai kaidahnya Syafi'i. Maksudnya Ustaz, alasan untuk sholat jamaah karena hujan itu alasannya tadi, hujan deras itu tadi dan berjamaah, Mbak. Kalau Anda tidak berjamaah dan tidak di masjid, tidak bisa. Ustaz, saya khawatir tidak nutut di rumah misalnya, tidak nutut ini khawatir tutup di rumah itu sudah maksud isya, maghribnya tidak sampai gitu kan, tetap tidak bisa. Jenengan harus melakukan itu karena sholat jamaah dan karena di masjid nggak bisa itu. Terus solusinya apa? Ya itu tadi kodok akhirnya jadinya nggak jadi jamaah. Ya sekali lagi ya teman-teman begini, Islam tuh tidak tiba-tiba langsung haram gitu, enggak. Masya Allah, saya tadi lihat saya bersyukur pada Allah punya teman-teman bos kiai dan Facebook ya. Jadi saya kalau Facebookan tuh mesti guyonan sama kiai. Itu tadi saya lihat statusnya beliau itu dia nunjukkan fatwa-fatwanya MUI mulai tahun 2002 sampai hari ini fatwa-fatwa MUI tentang membahas tentang muamalah, tentang riba itu yang terbaru ya. Konsep-konsep terbaru. Jadi bukan cuma yang dibahas klasik-klasik dulu, enggak. Yang terbaru sama MUI itu dibahas dan menggunakan berbagai macam dalil. Dan di MUI itu ketika bahas itu teman-teman sekali lagi ya ini saya tanya beliau karena beliau punya link MUI. Beliau bilang gini, MUI pusat itu ketika bahas gak cuman para ulama atau kumpul, enggak, ahli ekonomi ini diceluk. Ya apa pendapat sebagai sampean ketika menurut pendapat ekonomi itu gimana? Jadi para ulama itu teman-teman ya. Jadi nyun saya maaf kalau kalimat saya kurang sopan, minta maaf ya. Jadi buat jenengan yang mungkin tidak setuju pada pendapatnya PBNU misalnya ya tentang kripto haram, enggak apa-apa, enggak perlu ikut. Enggak perlu ikut pendapatnya PBNU yang mengatakan uang kripto haram, enggak apa-apa. Tapi ada tapinya, jenengan enggak bisa mencela itu. Kenapa? Karena ketika mereka memfatwa itu enggak ngawur itu. Para ulama-ulama itu ketika memfatwakan bukan cuma mereka cari dalilnya, dikumpulkan dalilnya, mereka juga manggil ahli ekonomi. Ya apa menurut pendapat ekonomi ini definisinya apa? Sama seperti ketika para ulama-ulama atau MUI kita memutuskan tentang COVID itu dokternya diceluki dhisik. Gak mutusno dhewe, nggak boleh di dalam ilmu usul fikih nggak boleh memutuskan sesuatu tanpa ilmu yang terkait. Nggak boleh. Jadi ulama ketika memutuskan dengan kesehatan, ilmu kesehatan berhubungan dengan kesehatan, itu nyeluk para ahli kesehatan, dokter. Ketika berhubungan dengan obat, diceluk apoteker. Ketika berhubungan dengan kayak tadi ekonomi dan sebagainya, diceluk ekonom. Ketika berhubungan dengan pajak misalnya, itu diceluk pajak, ya apa? Jadi begitu kayak usul fikihnya, nggak boleh ulama putuskan sendiri itu nggak boleh. Harus berhubungan dengan sesuatu yang diputuskan. Ketika misalnya membahas tentang sesuatu perfilman gitu ya, itu ahli perfilman diceluk apa itu? Piye pendapat jenengan baru akhirnya keluar fatwanya.
Nah, kenapa tiba-tiba saya cerita kayak gini, teman-teman? Saya tadi ditunjukkan, teman-teman, fatwanya mulai tahun 2002 sampai yang terbaru 2000 berapa kapan? 2020 itu fatwa yang berhubungan dengan ekonomi. Masya Allah, banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Jadi nyun saya kalau Anda bilang MUI itu nganggur, jari sopo. Mungkin Anda tidak pernah baca. Saya juga kaget tadi ditunjukkan. Ya Allah, banyak sekali fatwanya dan itu terbaru, teman-teman. Saya tadi guyon ya. Ini gara-gara tadi sopo cinta kok menang apa ya? Aku mau bahas apa sampai lali yang bahas tentang apa pendapat para ulama itu kok bisa seperti itu ya, kok bisa bahasnya yang apa bahas tentang halal dan haram itu begitu begitu apa ya, begitu detailnya, begitu begitu pakemnya ya, karena ya namanya ulama ya, pekerjaan mereka ya seperti orang ahli membahas ilmu. Nggak ada tendensi duit, nggak ada tendensi politik, nggak ada tendensi kekuasaan, enggak, itu ilmu pure pure. Ya, saya kemarin handphone pun di mau. Ini intermezzo ya teman-teman, biar jenengan tahu kita itu di atas mana, amit-amit ya, amit. Biar jenengan tahu kita itu ruwet gara-gara kita tidak paham ilmu fikih dan mencampur adukkan dengan politik. Saya contohin, ini saya tunjukkan langsung. Beberapa saya ngomong kan kalau misalnya di kajian yang lalu ya, saya sempat mendebat salah satu seleb Facebook atau selebgram atau siapa lah saya nggak tahu, itu yang mengatakan apa Islam itu apa sih istilahnya? Islam itu tidak bisa meninggalkan apa teks masa lalu gitu kan ya, harus pakai kaidah-kaidah masa lalu, itu segala Islam mundur itu. Oke. Terus ini yang terbaru teman-teman, 2 hari yang lalu, iki anak kiai, mungkin ada yang tahu teman-teman di sini, anak kiai teman-teman, terkenal, tapi ya tidak terkenal karena nyinyirannya terhadap apa istilahnya, terhadap Islam. Enggak dudukno. Ini kalimatnya beliau, oh itu para kiai, para gus bersuara itu. Ini loh, nah. Semoga nih. Iki anak kiai saya nulis teman-teman. 2 hari yang lalu rame itu. Namanya kata anu ya, kata anu ya. Nah, ya salah satu kemunduran umat Islam adalah karena masih memakai kitab fikih 10 abad lalu yang muncul di gurun pasir. Lo itu seakan-akan ulama kita tidak ada kerjaan kok pakai kitab fikih masa lalu, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Tak guyon ambil aku. Mas gitu kan ya, Mbak, jenengan tahu teks fikihnya kita itu bayar zakat pakai kurma, bayar zakat pakai gandum. Silakan cari teks hadisnya ono Kak bayar zakat pakai beras. Nggak ada. Yang pertama kali ngomong seperti itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang gini, dulu itu orang pakai kurma dan gandum terus. Terus akhirnya Imam Abu Hanifah ngomong gini, tidak ngono rek. Nggak begitu. Maksudnya piye? Yai, teks itu harus tahu intisarinya. Kalau kita sekarang nyebutnya apa? Apa ekstrak ya? Ekstrak kurma ya bener ya? Ekstraknya bener ya? Ekstrak buah apa sih? Jadi iklan itu? Ya ekstrak gak sih? Bener ekstrak itu intisari kan bener ya? Ya itu kata Ustaz Masar itu harus tahu ekstraknya. Hadis ini harus diekstrak, gak langsung orang langsung oh berarti kita bayar zakatnya pakai gandum dan kurma. Enggak, kata Imam Abu Hanifah. Dulu Rasulullah bayar zakat pakai gandum karena di Mekah makannya makan gandum, roti yang dari gandum itu loh. Dulu Rasulullah bayar zakatnya pakai kurma karena Rasulullah dulu ketika Madinah makannya makan kurma, makanya bayar zakat gandum dan kurma. Akhirnya Imam Abu Hanifah berkesimpulan bayar zakat itu pakai makanan pokok dan itu diamini oleh 3 mazhab yang lain. Oh iya, bayar zakat itu pakai makanan pokok. Semuanya sepakat itu akhirnya. Oke? Tapi pertanyaannya, apa benar sampai di sana? Enggak juga. Lihat, sekarang Anda bayar pakai uang kok. Ada kan ke masjid gue duit kan, gak bawa beras. Ada kan, itu dalilnya mana? Gak ono. Nggak ada teksnya langsung Rasulullah bayar pakai apa dinar dan dirham itu nggak ada. Nah siapa yang menerjemahkan itu? Balik lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang loh, tapi ada wilayah-wilayah yang memang supaya ringkes, dia nggak bawa angel kawan do barangnya itu anu kesuwen. Akhirnya dia bawa uang dengan akad membeli apa makanan pokok yang ada, maksudnya bukan masjidnya jual beli enggak ya, tapi panitianya itu menyediakan, nggak boleh kan di dalam masjid nggak boleh jual beli ya, nggak boleh haram. Maksudnya panitia itu menyediakan kalau mau beli nanti kami belikan, akadnya begitu. Nanti kalau mau beli apa namanya beli beras kami belikan, jenengan berikan saja duitnya kami yang membelikan, akadnya begitu. Akhirnya menjadi apa namanya bayar zakat pakai uang. Nah, lihat ya, yang fatwa yang hadisnya itu bayar gandum dan kurma berubah jadi uang sekarang. Apakah berhenti di situ? Enggak juga. Ya Allah, telan dewe. Bayar pakai Tokopedia. Nah, itu juga bisa ya. Shopee Pay bisa, Danaku bisa, Teling bisa, cash bisa, GoPay, GoFood, Shopee Pay, apa bener? Wis sebol lah pokoknya sing iku ya, karo aku saking akeh nih. Bisa. Yang ngomong ini, yang menghalalkan ini siapa? Akeh. MUI, NU, Muhammadiyah menghalal boleh, bayar pakai uang digital boleh. Jadi kalau ada yang bilang
ulama kita ketinggalan zaman. Saya selalu bilang, kalau yang ngomong begitu ya, Islam ketinggalan zaman, ulama kita ketinggalan zaman, kripto mulai dibahas, Islam tidak maju gara-gara menganggap teks masih pakai teks yang lama gitu ya. Islam ketinggalan zaman gara-gara itu. Jawaban saya cuma satu. Turumu kurang miring gitu aja ya. Tidurmu kurang miring gitu aja ya. Bukan jenengan nyun sewu, Ustaz kok bahasanya kasar. Iya nyun sewu ya, karena nyinyiran mereka terhadap Islam itu luar biasa. Islam dikatakan mundur, Masya Allah. Padahal dalilnya kan apa? Al Islamu yaslihu likulli makan wa likulli zaman, kan itu kaidahnya begitu. Islam itu yaslihu, meskipun kata yaslihu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak cocok. Al Islamu yaslihu likulli makan wa likulli zaman. Islam itu yaslihu, mengikuti likulli makan kaidah tempat. Jadi bisa dipraktekkan di tempat manapun, walikuli zaman, dan bisa dipraktekkan di waktu manapun. Kata yasliu, kata guru ngaji saya nggak cocok disebut mengikuti itu. Kenapa? Nggak sopan mengatakan Islam mengikuti zaman itu nggak sopan. Seakan-akan zaman di depan, Islamnya ngikuti, enggak. Makanya beliau bilang yaslihu itu meskipun bahasa Indonesianya itu mengikuti, tapi lebih baik diartikan harmonisasi. Islam itu harmoni, berjalan bersama dengan waktu, atau Islam itu berjalan dengan tempat. Bisa praktekkan dalam tempat. Nah, kembali lagi seperti yang jenengan tadi yang kita tadi bilang bahwa ternyata dalam Islam itu teman-teman nggak cuma sekedar melarang, mau oleh haram. Mesti ono jawaban. Termasuk itu tadi ya. Ustaz, kita tidak bisa jamak, Ustaz. Ya ada jawabannya, namanya qadha. Ada jawaban nama. Ingat ya, tapi sekali lagi teman-teman, qadha itu ada alasannya ya, karena itu tadi ya, karena alasan-alasan yang karena terpaksa jenengan. Enggak titik-titik qadha. Kalau sering-sering qadha berarti jenengan keturun. Nah, itu masalahnya ya. Jenengan subuh sering jam 8 iku jenenge dudu qadha, iku keturun gitu kan ya. Itu sih bukan khilaf, keturun. Meskipun tetap harus ada qadha ya, ketika ada keturun itu. Tapi ketiduran Anda itu kalau sudah lebih dari beberapa kali, 3 kali ya, iku wis dosa iku san. Karena itu itu disengaja, keturun kayak gitu disengaja. Wong begini nonton drakor. Mesti ngentekno homton caca-caca ya. Nah, begitu ya. Nggih, semoga dipahami nggih. Iki Ustaz guyon iki seneng arep guyon kabeh iki. Ayo ada lagi pertanyaannya, Mbak, Mas. Ini ada yang nanya di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, apa boleh kita berbohong atas amalan yang sudah kita lakukan ketika ditanyai orang? Misalnya seperti habis ikut kajian, sodako, berkumpul dengan orang soleh, majelis zikir, ikut organisasi yang tidak menyimpang dengan agama Islam. Maksudnya menyembunyikan amalan kita sendiri. Terima kasih. Ya Allah, luar biasa nih tanya. Ya Allah, semoga Allah membuat amalan jenengan disembunyikan sama Allah nggih, yang tanya luar biasa. Masya Allah. Calon wali ini yang bertanya calon wali ya. Kalau kita wali murid ya, luar biasa serius loh, itu bagus gitu. Pertanyaan gitu itu bagus. Ingin menyembunyikan amal biar tidak dilihat orang. Insya Allah bagus itu bagus. Nih, selesai. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu harus bisa membedakan antara berbohong sama tidak menyampaikan kebenaran, itu beda. Antara talbis sama kalau menyembunyikan kebenaran itu talbis sama kadhib, berbohong, itu beda. Kalau menyembunyikan kebenaran itu talbis. Iki spidolnya untuk masalah mau tulis gitu ya, hapus iki kecap ya. Ini ya Masya Allah ya teman-teman. Kalau di sini nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman ini kelihatan ya. Di Zoom nggak kelihatan loh kotornya. Ya, ini pelajarannya ya. Dosa itu kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan ya. Kalau dari itu pakai tok itu soto gitu. Dosanya kita nggak pernah kelihatan. Oke, gini teman-teman ya, terima kasih Allah. Gini. Berbohong sama menyembunyikan kebenaran itu beda. Kalau berbohong itu Anda menyampaikan fakta yang berbeda dari sesungguhnya. Saya ulangi, berbohong itu Anda menyampaikan fakta yang berbeda dengan sesungguhnya, itu berbohong. Tapi kalau menyembunyikan kebenaran, itu Anda tidak ngomong apa-apa, Anda tidak ngomong, ya wis menengai. Itu namanya menyembunyikan kebenaran. Baik, saya belum ngomong white lie, saya belum ngomong bohong putih atau bohong yang diperbolehkan. Saya tidak ngomong gitu. Saya ngomong yang dari saya pahami, bohong yang diperbolehkan itu cuma 2. Bohong yang diperbolehkan itu di Islam diperbolehkan itu cuma 2 dari fikih yang dari saya pahami. Saya masih ngajinya sampai itu. Saya tidak tahu kalau ada penyebab ketiga. Ada 2 penyebab bohong yang diboleh. Yang pertama, bohong untuk menyelamatkan nyawa. Nomor 2, bohong untuk menyelamatkan rumah tangga. Saya ulangi, nomor 1 bohong untuk menyelamatkan nyawa, nomor 2 menyelamatkan rumah tangga. Contoh, ada misalnya Mas Hamdan ini ya, dia lari, dia bilang, Ustaz tolong sembunyikan saya, ada teman saya, ada pembunuh ngejar saya gitu kan ya.
Nah, dia sembunyi, terus ada pembunuh datang. Ustaz, jangan lihat Mas Hamdan dong. Saya tahu kalau dibunuh, maka bohong itu boleh. Karena untuk menyelamatkan nyawa kan tidak mau ngomong, wah aku ngerti, aku jujur wong Hamdan nang kono, ya mati Mas Hamdan gitu kan. Nah, itu bohong yang diperbolehkan. Bohong yang pertama adalah bohong dalam rangka menyelamatkan nyawa. Nomor dua, bohong yang diperbolehkan adalah bohong dalam menyelamatkan rumah tangga. Nah, itu boleh. Contohnya gimana Ustaz? Nih, bojomu kan ya aman nih ya. Istri saya sudah berangkat, sudah kerja ya. Adik ipar saya juga sudah berangkat, aman gitu ya. Baik. Ustadz ternyata istri ya. Ikatan suami takut istri enggak, istri itu ikatan suami tayang istri ya. Tayang sama istri ya, tayang banget dia. Baik. Misalnya begini. Misalnya suatu saat istri saya masak, gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang baru pengantin baru nggih, harus tahu loh, ini pengantin baru harus tahu. Kalau yang sudah pengantin senior gitu kan, mungkin nggak perlu, tapi yang pengantin baru jadi harus tahu. Apa? Tidak semua kebenaran itu harus Anda sampaikan secara langsung. Saya ulangi, laki-laki, khususnya laki-laki, tidak sebuah kebenaran itu harus Anda sampaikan secara langsung. Kenapa? Karena bisa jadi itu jadi apa retaknya rumah tangga Anda. Contoh gimana Ustaz? Gini, istri saya masak nih ceritanya. Pas istri saya masak, nyun saya misalnya masaknya enggak enak. Gitu kan. Wasin banget. Itu yang baik, seorang laki-laki yang baik itu enggak ngomong. Pas mangan tuh ini ya, kalau Anda pernah nonton Caca ya, sudah itu dipangan, gak enak wis dipangan gitu kan ya. Gue tanya, gimana sayang? Ya kita ngomong aja, ngomong apa namanya, yang enak. Masya Allah sayang, masakanmu berbeda sekali. Nah, begitu loh ya. Enggak mau masakanmu asem, asin, enggak. Masakanmu berbeda sekali gitu ya. Berbeda itu maksudnya asin gitu kan ya. Nah, itu kan berbohong, tapi berbohong dalam rangka menyelamatkan rumah tangga, itu boleh. Misalnya suatu saat Anda sebagai seorang mediator, ada rumah tangga yang akan retak, itu boleh berbohong dalam rangka menyelamatkan rumah tangga. Ada dua ya yang bohong diperbolehkan, menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan rumah tangga. Khususnya Anda nanti yang sudah menikah atau akan menikah, pelajari ini. Ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan kebenarannya secara langsung. Nanti ke depan, ke belakang baru boleh. Misalnya saya sudah menikah lama sama istri saya, baru bisa ngomong, yang masakanmu yang berbeda banget, maksudnya asin gitu kan ya. Suwi nggak apa-apa. Ataupun jenengan ngomongnya lebih enak. Kayak saya pribadi, misalnya saat masakan istri saya tidak enak, bilang, masakanmu beda ya sayang, beda apa? Saya coba, aku nyoba. Ya, dicoba yuk, dicicip bareng, hari dicicip. Loh ya kan asin toh. Nah, gitu loh teman-teman cara ngomongnya. Nggak bisa langsung ngomong masakanmu asin. Oh ya, bisa saya tidur di luar ya, bantaran gobes ya. Oleh turun di Roma. Ya, sekali lagi ya saya bilang ya, dua hal itu boleh kita berbohong. Satu, bohong karena menyelamatkan nyawa. Dua, menyelamatkan rumah tangga. Oke, Ustadz, terus kasusnya yang kayak saya ini gimana Ustadz untuk menyelamatkan amal? Gimana Ustadz? Maka Anda tidak perlu berbohong. Anda boleh talbis, menyembunyikan kebenaran. Itu bukan bohong. Beda, bohong dengan menyembunyikan kebenaran beda. Menyembunyikan kebenaran itu gimana Ustadz? Gini, saya pernah nyontoin ya, dulu teman-teman ya, Mas Hamdan ini datang, gitu kan ya, Mas Hamdan datang, apa istilahnya, ngomong, Ustadz tolong, Ustadz saya dikejar pembunuh. Kalau saya bilang, silakan. Pembunuhnya datang, terus saya berdiri. Nah, saya berdiri nih ceritanya, terus bilangin, Ustadz, jangan lihat Mas Hamdan dong. Saya bilang, Mas, selama saya berdiri di sini, saya nggak melihat Mas Hamdan. Nah, gitu. Kan bener dong, saya berdiri kok. Pada saat saya duduk, saya melihat Mas Hamdan, gitu deh. Tapi pada saat saya berdiri, saya enggak melihat. Serius teman-teman, itu namanya talbis, bukan berbohong, beda. Oh, ini namanya akal-akalan tutu, teman-teman. Secara fikih itu sudah beda. Menyembunyikan benar. Nah, kalau kayak jenengan misalnya tanyain, Mas, mari tekon di, daripada Anda ngomong karena ingin berbohong, misalnya ingin menyembunyikan amalan jenengan, misalnya habis ngaji, jenengan enggak pengen ngomong habis ngaji, habis tekon di, itu habis kumpul-kumpul. Kan kan kumpul-kumpul gitu kan ya. Orang ngaji kan kumpul-kumpul, ya benar, Anda enggak ngomong, Anda enggak bohong itu. Itu cuma menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi bisa Mas, enggak perlu bohong. Enggak perlu bohong. Ya itu tadi, tekondi. Sebenarnya habis ngaji tuh. Ya ngomong habis kumpul-kumpul itu sama teman-teman ngobrol. Padahal itu ngaji. Ya enggak salah karena mengaji itu ya kumpul-kumpul. Misalnya habis sedekah gitu kan ya. Anda ingin menyembunyikan sedekah Anda gitu kan ya. Gimana caranya Ustadz supaya kita bisa menyembunyikan sedekah kita? Kita enggak ngomong supaya kita bisa sedekah, tapi cara Ustaz, ya Anda bisa pakai bahasa atau narasi yang lain, gitu kan ya. Ya kalau sedekah itu bisa pakai kalimat, ya ini apa istilahnya ada kelebihan yang harus dibersihkan, kelebihan harta saya harus dibersihkan, ini atau pakai bahasa-bahasa yang lain. Tapi intinya tidak ada bedanya bahwa itu sedekah, cuman tidak menyebut secara langsung. Jadi kalau bisa jangan berbohong. Itu tadi talbis, menyembunyikan kebenaran.
Itu boleh. Beda dan itu beda. Nggih, bisa dipahami ya? Itu contohnya tadi saya cerita kayak kasusnya Mas Hamdan tadi. Selama saya berdiri di situ, saya khawatir kalau ceramah kayak gini dipraktek Mbak arek itu nih, ditakoki bapak ibu, "Le tekan ndi le?" gitu. Selama saya berdiri di sini ngono ya. Ini bel gedes iki muridnya kok ngene iki ya. Niate wis gak apik wis ngene. Bisa dipahami ya yang tanya tadi nggih? Monggo silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi silakan. Silakan teman-teman untuk yang masih ingin bertanya kepada Ustadz. Di IGTV sudah? Ya, IGTV sudah ada ya? Sudah. Yang Zoom sudah selesai? Mbak? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang pertanyaannya sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi, begini, yang terpenting bahwa teman-teman kita belajar seperti saya mengulang-ulang, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita belajar seperti ini bukan dalam rangka untuk kita semakin pinter terus mendebat orang lain dengan dalil, bukan ya. Kita belajar seperti ini dalam rangka supaya kita tahu bahwa ternyata Islam itu sangat solutif sekali. Saya ulangi, Islam itu solutif sekali. Tidak mungkin Islam itu melarang sesuatu tanpa solusinya. Tidak mungkin. Ya, Islam melarang riba. Kita tidak boleh cari untung lewat riba. Tapi Islam membolehkan cari untung lewat jual beli. Ya, ada jual beli cari untung sebanyak-banyaknya silakan. Ya, saya kemarin teman-teman lihat itu orang jualan baju sip, yang baju bekas itu loh, apa sih namanya? Thrift shop ya. Masya Allah, itu kan untungnya luar biasa itu. Untungnya luar biasa, thrift shop itu untungnya luar biasa. Bayangkan deh misalnya tukunya kaca kodi pun 600.000 gitu ya. Itu dijualnya per biji itu bisa 80.000 per biji itu. Untungnya banyak banget untungnya. Dan boleh teman-teman, Anda cari untung sebanyak-banyaknya lewat jual beli, boleh. Jadi tidak perlu cari untung lewat riba. Nah itu teman-teman maksudnya. Kalau ada sesuatu yang diharamkan oleh Islam, mesti ada solusinya, ada yang dihalalkan. Dan di mana-mana dihalalkannya itu mesti banyak. Anda tidak boleh minum minuman keras, tapi sama Allah es cincau, es teh, es cau, es boba, es opo, es macam-macam itu ya, es teh, es kopi, es teh hangat gitu kan, yang buat es teh hangat itu piye ya. Pokoknya begitu-begitu teman-teman, itu halal. Lihat ya, yang haram minuman keras, tapi yang lain-lain itu halal, karena itu penggantinya, substitusinya. Apalagi yang belum saya sebut, babi haram, nggak boleh makan babi. Oh tapi bebek, ayam, sapi, apa meneh yang tersebut, kambing, ya tadi sudah ya kambing, apa meneh, dan itu ya bebek sinjai, bebek palupi, bebek, wis pokoknya itu halal, enak semuanya, enak. Jadi kenapa tiba-tiba saya cerita kayak gini? Islam itu memang benar tidak memberatkan. Kalau ada syariat yang namanya haram, pasti ada solusi penggantinya yang halal. Nah kita itu kadang takut untuk mempraktekkan syariat Islam karena kita belum selesai ngaji. Kita tidak tahu ternyata dari yang haram tadi ada penggantinya. Kita bisa mempraktekkan yang halal. Nah tujuan kita ngaji itu supaya kita ngaji ilmu itu bukan hanya sekedar bisa mengharamkan, tapi bisa memberikan solusi. Oh iki ono meneh iki aja yang dibuyarno. Iki Mbak siji terakhir, Mbak. Iki nang Zoom iki. Dari Mas Danang lagi ya. Assalamualaikum Ustadz, apa kita boleh membicarakan seseorang kriminal atau orang yang mempunyai keburukan yang bakal merugikan orang lain atau lingkungan sekitar? Jangan tanya riba ya. Yang dimaksud riba itu adalah membicarakan keburukan orang. Keburukan yang kayak gimana? Ya keburukan yang keburukan yang itu bukan dalam rangka kriminal. Keburukan yang itu tidak memberikan mudarat besar pada orang lain. Ya, Fir'aun itu bolak-balik disinggung habis Gusti Allah, disinggung habis Kanjeng Nabi, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena itu jadi pelajaran supaya kita tidak seperti Fir'aun. Ya, sebab Qarun itu bolak-balik disinggung oleh para sahabat. Supaya apa? Kita sadar supaya kita tidak seperti Qarun. Makanya disebut harta karun. Ya, tahu ya Qarun orang yang sangat kaya tapi tidak membayar zakat, kan gitu. Berarti Ustadz boleh membicarakan itu, boleh membicarakan ada seorang penjahat, misalnya ini penjahat, ini sering nyolong, boleh. Tapi sekali lagi, secara fikih boleh. Tapi ingat ya, kita sudah bahas Islam itu ada 3 dimensi. Ada amalia pikiran namanya akidah, ilmu yang dipelajari, ilmu tauhid, ilmu kalam, gitu ya. Ada amalia fisik, namanya syariat, ilmu yang dipelajari namanya ilmu fikih. Ada amalia hati atau akhlak, ilmu yang dipelajari namanya tasawuf atau tazkiyatun nafs. Anda ketika membicarakan itu tadi kriminalitas yang dilakukan orang, itu memang boleh, secara fikih boleh. Tapi tunggu dulu. Ketika Anda membicarakan keburukan orang itu, meskipun dia kriminal, dengan perasaan senang,
Membicarakannya itu dengan senang gembira gitu kan ya. Berarti Anda ada niat untuk ghibah. Meskipun itu keburukan orang, itu benar, itu kriminal. Sekali lagi nggih, secara fikih boleh, tapi kalau hati Anda itu ada perasaan senang ketika membicarakan itu, nah itu berarti ghibah. Nyun sewu, nyun sewu. Nah, saya cerita tentang koruptor tuh, terbukti dia koruptor. Saya ngomong, iki lo koruptornya hati-hati, ojo bertransaksi dengan dia, gitu kan ya. Nanti bisa dikorupsi. Kalau pada saat saya ngomong seperti itu, di dalam hati saya itu ada senang banget. Oh senang, maksudnya senang itu menikmati pergunjingan itu. Nah itu berarti ghibah. Makanya kan kalau ada kaidah innamal a'malu binniyat itu teman-teman. Makanya sekali lagi, jangan kalau tanya, boleh Mas. Supaya apa? Supaya orang itu tidak terkena kriminalitasnya. Kita harus ngomong, Mas hati-hati sama orang ini, itu ya. Harus ngomong, tapi sekali lagi jaga hati jenengan. Jangan sampai hati jenengan ketika ngomong itu, jenengan tuh ada perasaan senang membicarakan keburukan orang lain. Jaga hatinya, niatnya jenengan tuh cuma ingin memberitahu orang-orang supaya orang tidak kepleset atas kriminalitas yang dilakukan oleh orang itu. Ya gitu nggih. Jadi boleh secara fikih boleh, tapi jaga hatinya, jangan sampai senang membicarakan orang lain meskipun itu betul yang diomongkan itu kriminalitasnya. Gitu bisa dipahami ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi. Ayo kita semangat ngaji seperti ini berulang-ulang teman-teman. Saya sudah berulang-ulang kemarin bilang surat Al-Imran 110 itu ya, kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah ya. Kita semuanya itu disebut oleh Allah khairu ummatin, umat yang terbaik, pakai kata-kata ukhrijat lagi, dipilih sama Allah itu, dipilih dari manusia-manusia terbaik. Maka semoga jenengan semuanya tetap menjadi generasi yang terbaik, tetap jadi orang-orang yang cinta ngaji ya. Ngaji kepada siapapun, pelajari ilmunya. Ketika Anda berbeda pendapat dengan beliau, enggak apa-apa, enggak usah dicela. Berbeda silakan, enggak usah diikuti, tapi jangan dicela. Kenapa? Karena ketika Anda mencela seorang ustadz atau guru yang berbeda pendapat dengan jenengan akan kehilangan barokahnya, enggak dapat nanti ilmunya. Ketika Anda ngaji ke saya misalnya enggak setuju dengan pendapat yang saya sampaikan misalnya, monggo enggak apa-apa, tapi jangan mencela. Karena jenengan nanti akan kehilangan barokah. Itu saja ya teman-teman dirahmati Allah. Saya minta maaf kalau bahasa saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang benar berasal Allah, kalau ada yang salah berasal dari saya. Kita ketemu di kajian tematik hari tanggal berapa, Mbak? 20 jam 19.30 nih. Pada Isya'an online ya. Temanya apa? Besok tanggal 20 itu. Iya, parenting ya. Tentang parenting teman-teman, tanggal 20 itu parenting. Meskipun jenengan belum nikah, ikut saja ya dari persiapan ya, biar ilmunya banyak. Saya minta maaf kalau ada, itu nanti bukan saya bicara, ada ustaz-ustaz yang lebih ahli urusan itu ya. Saya bicara tentang fikih saja. Insya Allah teman-teman kita akan ketemu di kajian berikutnya yang di Surabaya minggu depan kita online. Bulan depan kita online di masjid itu, di sana Masjid Baitul Wiguna itu. Terus minggu ketiganya kita online seperti ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Al-haqqu min rabbikum, al-'afwu minkum. Kita baca istighfar 1 kali. Astagfirullah. Alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih matur nuwun buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan hadir pada kajian sore hari ini. Oh ya, dari Syarif ada info mengenai open recruitment. Kami masih membuka open recruitment relawan Syarif. Bagi teman-teman yang berminat boleh langsung DM di Instagram syarif.co. Silakan ya teman-teman, kita belajar menjadi relawan yang baik. Baik, saya tutup kajian pada sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.